Sebenarnya semua itu ada rumus. Oke. Enaknya di capital market Indonesia itu semua ada rumus. Orang nggak ngerti rumus tapi bilang ada rumus. Nah itu yang saya kesel banget kayak gitu. Nah ingin ditabok kayak gitu rasanya. Kayak gitu. Lu ngerti nggak? Lu nggak ngerti jangan bilang yang lain scam dong kayak gitu. Kenapa lu bisa nggak ada fear bahwa emitennya itu bisa lock ARB? Kan jumlah barangnya jauh lebih gede daripada lu. Hitung barang. Kan hitung barang kayak gitu. Ini jualannya dan dia ngedam ke bawahnya itu nggak jualan. Ada yang panik, nge-sell, market panik, langsung pada jemur di ARW. Kalau untuk orang yang impersonate jadi Konglo ya mereka kan exit kayak gitu. Cuman dari segi Konglo yang nama-namanya dipakai, yang pernah saya cukup kenal dekat gitu kan, dia cukup sangat marah, bukan cukup sangat marah, bahkan kita penjarain dia kan sembarangan pakai nama saya sekali lagi. Oke, hari ini kita resume lagi podcast dengan Bro Hengki. Apa kabar, Bro? Baik. Happy New Year. Happy New Year. Ini ada yang nanya nih. Sebelum ke yang lain ya, soalnya jadi gue ada 2 segmen gara-gara titipan pertanyaan banyak. Jadi yang pertama itu gara-gara gue host, jadi gue makan dulu sendiri. Ya, ini yang nanya sedikit gitu. Nanti part 2-nya itu full pertanyaan dari audience gitu. Tapi pertanyaan pertama, kenapa decide untuk muncul ke publik? Sebenarnya sih kayaknya lu pernah share ya. Tapi mungkin ada beberapa yang belum pernah dengar. Silakan share lagi. Oke, kalau reason untuk muncul di publik pertama karena gergetan gitu. Gergetan kalau stigma di capital market Indo ya, especially trading itu nggak bisa untung, trading itu judi, trading itu hanya ya cap cip cup. Buat apa trading? Trading itu yang kayak sekuritas on whatever it is kayak gitu. I'm here to show it kalau misalnya trading itu adalah part of job juga. Bisa life changing, bisa menjadi side jobs. Tapi yang penting yang mau saya tunjukkan adalah trading itu bisa profitable. Nah ini yang berusaha saya pingin, bukan mau counter ya, tapi membuka mata ke semua orang. Kalau ini kalian jangan zaman dahulu yang bilang A sama dengan A kayak gitu. Nah ini ada opsi lain B, C, D. Kenapa kalian nggak explore? Kalian nggak pernah explore, atau kalian tidak bisa explore dan kalian mencapnya itu. Nah kalau saya sendiri kan saya nggak pernah investing, tapi you can find it semua tempat. Aku nggak pernah bilang investing itu scam. Investing itu tunggu harus sampai tua baru bisa kaya gitu. Nah jadi stigma-stigma gini yang pingin gue bantah kayak gitu. Tapi kalau misalnya pendapat lu kayak gimana? Mana yang lebih cepat besar dapat gain investing atau trading dalam jangka waktu yang sama? Oke, kalau trading atau investing untuk menjawab itu menurut saya tuh berbeda-beda ya. Karena expertise orang berbeda-beda. Kita nggak bisa paksain. Nah, orang Indonesia itu paksain. Yang seperti tadi saya ngomong. Orang yang invest, coba paksa trading, nggak bisa trading dibilang trading scam. Orang trading paksa investing, nggak sabar, tidak mengenal diri gitu ya kan. Ujung-ujungnya bilang, investing nggak akan kaya gitu. Kalian pernah coba dua-duanya dulu nggak gitu? Jangan kalian baru coba, saya udah pernah coba. Tapi berapa lama? 2 bulan, 3 bulan. Baru kamu tiba-tiba ngomong, trading itu scam. Atau investing itu scam. Jadi untuk menjawab itu sebenarnya mengenali diri sendiri. Stylenya lebih kemana? Karena dua-duanya I think bisa make a living. Yang mana lebih gede? Doesn't matter kayak gitu. Karena as long as semuanya make living. Kan kita bukan compete sama gue sama Bro Leon gitu. Kita compete siapa yang lebih kaya. Kan bukan kayak gitu. Tapi kita ya udah kalau Bro Leon lebih kaya, we should be kita seharusnya lebih senang. Tapi kalau di Indonesia enggak. Dia kaya mah karena hoki atau dia karena kayak gitulah. Nah, itu iri dengki yang kayak gitu-gitu yang seharusnya tidak harus ada, karena dengan adanya itu orang memisahkan. Jadi actually untuk menjawab itu ya mengetahui diri sendiri dan kungfunya aja gitu. Lu udah kepikiran ini gak sih kayak apakah kelihatan pernah, soal kebetulan lu kan style yang juga invest belakangan ini di Konglo Stocks juga ya, yang Konglo Stocks dalam definisi yang PER tinggi juga, lu nggak gitu ngeliatin fundamentalnya lah gitu. Dan kita kan juga kemarin ada sempet podcast sama timnya Henan juga gitu kan, dimana portfolio mereka juga kebanyakan isinya ya Konglo Stocks gitu kan. Dan juga kalau misalnya ya gue sendiri juga kemarin podcast sama Pak Yos dari Shalendra, beliau juga ada allocation, walaupun mungkin nggak sebanyak itu, tapi ada some allocation di Konglo Stocks menurut dia gitu. Nah, apakah menurut lu kalau misalnya kayak gitu ada sense gak sih bahwa kayak fundamental ini udah nggak make sense nih, udah nggak bisa gitu? Atau lu ada temen di luar sana yang lu ngelihat actually bisa make it juga gitu kalau misalnya mereka fokusin fundamental? Menurut lu kayak gimana?
Kalau untuk tahun ini untuk fokus fundamental for sure nggak perform kayak gitu. Makanya 2025 maksudnya ya? 2025 betul. Makanya banyak orang nge-adjust ke saham-saham Konglosto. Nah, walaupun ngomongin wah pair-nya tinggi dan segala macam, tapi kan kita melihat vision mission-nya gitu. Itu yang bagian dari fundamental juga. Jadi nah, orang Indonesia itu fundamentalnya itu pair-nya murah, ini gini-gini, selalu ngomongin hal yang sama. Sedangkan kan ilmu selalu berkembang. Nah, nggak diupdate merasa dirinya itu paling holy kayak gitu. Wah, dulu ajaran Warren Buffett atau sejenisnya nama-nama hebat dia keluarin kayak gitu. Ya zamannya kan berkembang, zaman kan berubah. Nah, ini yang nggak di-adjust. Jadi kalau untuk itu ya pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan adalah apakah Oke. lu tahu ada orang yang bisa cuan di fundamental gitu. Oke, yang cuan di fundamental tentunya ada lah kayak gitu. Cuman kalau di circle-circle-nya saya sih rata-rata lebih performnya trading karena kita trader. Oh ya, circle lu soalnya circle trader gitu ya. Tapi ya kita trader juga kita berusaha switching dalam artian apa? Kayak pertengahan 2025. Pertengahan 2025 kita tetap trading. Buy, sell, buy, sell, buy, sell. Kita sepakat. Kita buy, sell, kayaknya dia lagi rally banget, lagi bullish banget. Seharusnya kita nggak buy, sell. Ada bagus, kita tembak buy, kita nge-hold dulu. Jadi ya kayak, atau waktu itu kan Bufa udah rally. Mina belum rally, kayak gitu kan. Kita ya investing, wah ini Mina seharusnya oke. Satu sektor, konglomerasi, belum diperhatikan, money flow-nya bagus. Kita sikat gitu Minanya. Nah baru nggak lama-lama lagi baru rally. Jadi ya sebenarnya kita adjust to the market gitu. Mau trading, walaupun one day misalnya harus investing, ada momen-momen ketika tahun mungkin 2022 adalah saham-saham yang pair-nya murah, PBV-nya murah itu rally kayak gitu, itu perform. Nah ya udah mau nggak mau kita main saham kayak gitu, kita ya adjust to the market karena market is always right kayak gitu. Ada saat-saatnya lu nge-hold juga gitu. Tadi lu ngomong kita tuh siapa tuh? Kita maksudnya nih geng MG atau geng siapa nih maksudnya? Enggak lah, kalau kita itu maksudnya saya sama teman-teman saya yang tukar pikiran. Kalau sama MG yang Kojons gitu ya kan, ya kita tuh nggak pernah janjian dan segala macam. Tapi ya kamu pasti main di sini ya, pasti ya karena stylenya kurang lebih sama. Karena kan ya kan dia yang cukup banyak mengajarkan saya lah gitu. Oh cara lihatnya kayak gini, saham naik, kamu harus disiplin, harus gini. Nah kurang lebih ya. Makanya ketemunya ya itu aja. Jadi gitu. walaupun gak pernah janjian segala macam, ketemunya gak pernah. Sahamnya mirip-mirip gitu kalau misalnya Satu kali pun gak pernah janjian. Jadi di ketika jam market tuh saya gak pernah chat Kojon. Pernah chat Kojonnya adalah, go market sepi ya. Iya nih. Nah, go yuk. Kayak gitu kan. Yuk. Nah udah kayak gitu doang. Gak pernah nanya market. Nah ini menarik ya. Kan bayangan orang ya mungkin ya. Kalau misalnya dua orang trader bersatu, kalau misal mau sodok bisa sodok barengan, bisa dam barengan, kan bisa combine power gitu, bisa lebih kuat. Kenapa nggak janjian aja gitu? Free fight kayaknya lebih enak ya kayak gitu, karena kan ya saya mungkin nggak bisa jawab dengan jelas. Cuman gambarannya kalau misalnya saya beli gede, saya mau jual, tapi kalau misalnya saya tahu dia yang lagi beli kan saya nggak enak gitu kan. Begitu juga mungkin dia ada ngerasa, oh ini kalau gue jual ke teman gue nih, gue makan duit teman gue nih. Nah kita nggak enak, jadi ya better lebih baik nggak tahu, kita free fight kayak gitu. Jadi kalaupun kok gue rugi di sini, oh gue yang jual nih, ya nggak apa-apa, kita ketawa-ketawa daripada kita ya demi duit kecil nanti ribut, ya ngapain kayak gitu. Kan cuma Hengki doang mikir kayak gitu. Ya Lena, apalagi kan dia punya pengalaman, janjian-janjian di dam kayak gitu. Iya. Jadi kalau biasa kita main gitu lagi mau jualan juga, ya kita selalu berusaha jualnya sopan kayak gitu kan. Tapi ini ada bid kayak gitu. Ini bid siapa kayak gitu kan? Bid kalian bukan kan, kita harus memprotek teman-teman kita yang dekat gitu lah. Jadi ya kita bisa naik-naik juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya, makanya lu lebih prefer nggak janjian dan nggak. Betul, solo jauh lebih enak gitu. Kamu main solo itu jauh lebih enak. Kamu rugi ya udah, menang juga ya udah kayak gitu, happy. Nah kalau main sama teman yang benar-benar janjian, menang nggak enak, rugi juga lebih nggak enak lagi. Jadi ada perasaan nggak enaknya yang bikin kita kepikiran. Ya itu yang saya nggak suka. Apakah analisa transaksi bisa dipakai sustain untuk jangka panjang? Dan kalau misalnya iya, bagaimana kungfunya? Mungkin boleh share ini kali ya. Lu analisa transaksi yang lu gunakan sekarang ini, apakah itu udah dari awal lu gunakan dan apakah itu sama? Jadi apakah itu long lasting dari dulu sampai sekarang? Dan apakah berevolusi? Oke. Kalau everlasting ya, itu kan terlalu lama ya. Saya di capital market aja baru
OTW 6 tahun. Jadi kalau if you pay a good attention gitu ya kan, sebelum ini nggak ada yang ngomongin analisa transaksi kayak gitu. Orang fundamental lah, story-nya inilah, Konglo-nya inilah kayak gitu, corporate action-nya apalah. Nah tapi sekarang-sekarang ini baru populer dengan analisa transaksi. Jadi dari awal saya trading sampai sekarang, so far itu sangat berjalan dengan baik. Even sekarang banyak orang yang ngomongin analisa transaksi, tapi tidak banyak orang yang benar mengartikan apakah itu transaksi atau bukan. Jadi mereka masih cap-cip-cup, masih raba-raba. Selagi itu ya so far masih work. Tapi apakah akan ada evolusi segala macam ya tentunya ada. Dan which is ya itu kan semua tergantung kebijakan, tergantung behavior marketnya, optimisme pasar. Nah itu kan yang mempengaruhi juga. Kalau sekarang kan kamu mau bilang retail jualan kayak gitu kan. Kalau misalnya retail beli, kalau retail beli biasanya turun gitu kan. Kalau marketnya lagi FOMO enggak, besoknya juga balik lagi kayak gitu. Kan ada, nah kan kalau misalnya kata-kata analisa transaksi ya kan, gue setuju sih. Maksudnya sebelum ngobrol sama lu kayaknya gue belum pernah denger orang ngomong analisa transaksi, harus liatin bid offer gitu-gitu kan. Nah kalau kayak gitu, lu dapat terminologi itu dari mana? Atau siapa yang ngajarin kalau kayak gitu? Kalau itu sih pure dari market sendiri kayak gitu. Makanya bahasa saya tuh suka bahasa sehari-hari aneh-aneh kayak gitu. Kayak, wah ini kayak misalnya lagi spam lot gitu. Wah ini lagi ngelonte kayak gitu kan. Atau ini lagi, ya penting bahasanya adalah bahasa sehari-hari. Saya dapatnya sih semua belajar sendiri kayak gitu. Jadi kayak, ya kan nggak ada orang yang ngajarin lu ini analisa transaksi. Kalau pelajarin, yang ngajarin sih nggak ada gitu. Benar-benar otodidak semua. Cuman yang banyak melengkapi ya Kojon kayak gitu kan. Kojon kan nge-share ketemu Kojon kok gini-gini. Kojon udah dari market 2007 kayaknya. Atau 2008 ya sekitaran segitulah kayak gitu. Jadi pengalaman dia banyak ya dia transfer kan jadi nge-shortcut lumayan banyak jalan. Jadi saya belajar sendiri baru beliau melengkapi kayak gitu. Nanti gue taruhin ini ya, link IG-nya John Hansis itu. Ayo kalian bantuin spam. Thank you Ko John. Sekalian spam, kok datang dong ke podcastnya Overpos. Karena aku udah bilang, kok ayolah. Nggak mau. Boleh. Ya, jadi kita bikin dia kaget. Ya, mungkin kan dia nontonnya telat sehari 2 hari atau berapa gitu. Spam dia. Kalian spam. Ko John kapan datang ke podcast? Betul. Kita bikin dia kaget. Nah, pengalaman hidupnya jauh lebih wise lagi lah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dia bisa muncul di depan kamera sih, saya ngerasa akan banyak orang dapat impact-nya. Iya, benar. Sebenarnya emang makanya kayak gue ada satu komen yang lucu kemarin yang mungkin yang submit pertanyaan kira-kira ada 500-an kali, kira-kira 500-an. Baca semua. Enggak sih, tim. Gue bacain apa yang tim siapkan. Okay. Nah, cuman ada satu itu yang tulis kayak gini. Yang gue lihat, coba dong cari trader lain yang bisa kasih masukan gitu. Maksudnya kalau itu makanya maunya sih kayak gitu ya. Maunya kayak gitu. Pertanyaannya, ada nggak trader dengan transaksi triliunan dan juga mau open porto, mau sharing gitu. Lu coba cariin. Kalau misalnya ada, kasih gue. Soalnya banyakan orang juga, ya gue ngerti gitu. Banyak orang yang bukan cuma trader dong ya, tapi orang yang fundamental atau orang yang suhu-suhu di saham lah. Kebanyakan itu mereka maunya behind the scenes. Kebanyakan itu mereka mau privacy, mereka mau kerja sendiri aja. And I can respect that gitu. Maksudnya dulu gue juga orangnya kan private, nggak punya sosmed sebelum gue mulai ini kan. Jadi ya makanya untuk mencari orang yang mau open porto, mau segala macam, ya kalian coba dulu gitu. Coba cariin, kalau misalnya ketemu, kasih tau gue. Tapi ada syaratnya. Syaratnya minimal 10M lah gitu. Jangan open porto 10 juta gitu. Jadi nanti kita nggak bisa gali dagingnya gitu. Dia udah bosan undang gue terus kan. Parah. Seperti biasa ya, ini ada yang nanya nih. Update Porto lagi kok, seperti biasa, hehehe. Seperti biasa, update Porto Bro Hengki, update portfolio strategi 2006 kok, thank you. Gimana bro, Porto Desember dan juga di awal Januari ini? Oke, ya so far so good. Tapi untungnya kita podcastnya hari ini. Karena kemarin Stockbit gue error, kayak gitu. Benar-benar error, semuanya yang gain and loss-nya nggak bisa dilihat. Bid offer-nya sempat ngehang juga, kayak gitu. Oh ya? Iya. Stockbit, gue nggak pernah down loh. Maksudnya? Rare juga sih, saya juga jarang down. Ini maksudnya portfolionya atau maksudnya
lu login nggak bisa atau maksudnya? Oke, portofolionya gitu. Oh, portfolio doang. Iya, Tapi lu jual beli nggak masalah. jual beli sempat dia nge-freeze beberapa lama karena kita kan RLCO lumayan rame kan. Saya main trading RLCO dan kemudian trading by RLCO kan banyak transaksi nih gitu kan, banyak transaksi sampai portofolionya, gainnya segala macam itu nge-freeze kayak Oh, gitu. lu jadi lagi trading, abis itu tiba-tiba dia muter gitu. Seharian gitu. Seharian saya luckily ya kita bisa kontak langsung ke Pak Wilson kan gitu. Pak, ini error nih Pak gitu segala macam. Jadi Pak Wilsonnya baru bilang ya ada trouble lah kayak gitu. Gara-gara coba lu maksudnya kayak Oke, kalau tapi ini benar-benar bahasa itu cuman lu doang berarti. yes, cuman gua doang gitu. Nah, gua juga nggak tahu kenapa gitu. Nah, tapi kalau Bro Leon lihat dari Pak Wilsonnya ya, tapi ini benar-benar kata-kata dari Pak Wilsonnya sendiri kayak gitu. Ini gue boleh izin baca nggak sih? Dia bilang, bro gue gak bercanda, ini kayaknya karena lu cuannya agak terlalu besar, sistem kita kewalahan ngitungnya, sell ordernya agak kebanyakan. Kalau besok sih harusnya udah aman, pasti bisa dilihat. Jadi ya first thing juga aku ngerasain seperti kayak gitu. Nah, Berarti bisa dibilang? Iya. oke lah, ya kalau dibilang gede banget enggak gitu, tapi ya comfortable lah. kayak Mungkin gitu. ini kali ya, frekuensinya maksudnya. Frekuensinya mungkin juga kayak gitu. Frekuensi. Tapi ya jadi compound hitungnya dia nggak nyampe hitungnya. Jadi dia ada kasih rumus, wah kita hitungnya itu per berapa detik. Nah karena lu transaksinya banyak gitu ya kan, transaksinya banyak, actionnya banyak, jadi dia hitungnya sampai kewalahan kayak gitu. Berarti Hengki yang bikin stock down. Tapi ini apa namanya? Gue disclaimer. Tapi lu ya. down nggak? Gue nggak down. Maksudnya ini gue ngomong gini, gue juga nggak dibayar sama Wilson sama sekali ya. Tapi for the most part pengalaman gue sih oke aja. Okay. Ada lah kemarin yang down itu BRMS. Waktu kapan ya? Pokoknya waktu BRMS something gitu kayak sebulan lalu kira-kira. Iya. Tapi sebentar kayak kira-kira 1 jam, dan kebetulan gue nggak kena soalnya gue udah pasang jual, jadi gue nggak kena gitu. Jadi gue udah pasang jual, habis itu dia error sebentar, habis itu turun. Jadi gue udah beruntung. Cuman for the most part sih biasanya sih enggak, biasanya sih good lah. Saya ngalamin most of it juga ya jarang ya error ya. Cuman itu juga saya pernah yang nggak bisa login Stockbit-nya. Terus saya lagi jalan-jalan kemana ya? Saya lupa deh. Kayaknya tapi lagi di luar kota kayak gitu. Terus ya sama ini kayak gitu. Emang kayak gimana portonya? Coba kita lihat. Yang ini adalah porto yang bikin Stockbit down. Jadi ini untuk bulan Desember ya gitu. Mulai bagaimana? RLCO. Nah ya yang bikin down itu hari RLCO tanggal 12 gitu. Karena kan arahnya kebongkar. Itu kan mainnya liar banget ya. Arah kebongkar ke kuning ke arah lagi, arah sideways, kocok kuning naik, ARB ditarik lagi ke hampir arah, baru turun hampir kuning lagi. Itu kan liar banget. Nah dan saya lumayan aktif transaksi di sana kayak gitu. Tapi lu affected nggak saat itu? Maksudnya waktu itu sempat error, apakah lu udah done, udah selesai? Oh belum, masih main kayak gitu ya kan. Cuman jadi saya nggak tahu saya punya berapa barang, saya nggak tahu saya profitnya berapa gitu ya. Udah, tapi ya saya juga biasa lihatnya end of day kayak gitu. Iya. Nah ini RLC. Cuman sekali lagi ya, ini apa namanya? Gue pertama kali denger orang kayak gitu ya. Jadi ya pengalaman gue, I have to say for the most part, gue support Wilson. Iya. Nah, jadi ini Januari gitu. Nah, karena mau kejar setoran gitu kan, diajak podcast baru saya trading gitu. Kalau bisa dilihat dari Desember ini saya hampir dikit lah beda dengan performance nih. Desember ada trading. Nih, ada cut loss mana ya? Cut loss Supa gitu. Ini Supa juga fun fact waktu itu error. Dia waktu itu ARB, saya ngeklik mau lihat bidnya, terus dia error, saya klik bidnya lagi kayak gitu kan, malah dia order buy kayak gitu. Dan lu tadinya mau apa? Mau klik lihat isi bidnya kayak gitu, lihat isi offernya, malah ketekan HK kayak gitu. Nah terus ketekan HK-nya lumayan banyak sampai bangkit dari ARB kayak gitu. Kan sempat spike kan kayak gitu kan. Nah jadi ya kurang lebih seperti kayak gitu. Lu kalau misalnya menanggapi kayak gitu ya,
maksudnya gini, kan kalau kadang-kadang kalau misalnya error itu kan mengakibatkan kerugian kan. Lu udah ngerasa gini sih, Wilson gimana sih atau Stockbit gimana sih, lu marah-marah atau kayak gimana lu ngerasa? Satu ya kalau dibilang personal sih, aduh kenapa gitu sih. Tapi ya I have no proof kayak gitu. Jadi ya udah anggap aja lagi sial. Tapi ya gua ada urgency yang ini gimana nih supanya waktu itu. Ya udah kita fokus itu. Terus udah end of day udah malas lah ya kayak gitu ya. Kalau mau komplain mau marah-marah ke Pak Wilson ya buat apa juga lose kan gitu. Marah Pak Wilson gak senang kayak gitu kan. Jadi ya sudahlah duit bisa cari lagi Xiao Qian kayak gitu. Oke. Kalau misalnya ininya gimana? Dari segi win rate-nya segala macam. Oke, ini view performance ya. Kalau view performance nih makanya tegak lurus gitu ya kan. Nah, win rate-nya ya naik kayak gitu. 3.117 trades. 6 bulan ya. Pantas aja error. 6 bulan. Iya, tapi ramenya ya di RLCO kemarin kayak gitu. Dan RLCO ini saya masih punya barang lumayan banyak kayak gitu. Saya arah kebongkar saya jual, kuning saya beli, dia arah lagi saya jual lagi kayak gitu kan. Terus ya tektok terus ya kemarin sideways berapa hari saya kumpulin lagi. Jadi ya banyak barang kayak gitu. Nah ini kenapa bro? Maksudnya waktu kita pertama kali podcast di awal-awal, gue inget lu punya win rate itu tuh sekitar 50%. Nah itu naik jadi 7% itu gara-gara apa? Apakah lu lagi apa yang mengakibatkan perubahan itu? Gak tahu. Itu juga nggak gitu tahu ya, saya nggak gitu. Orang kan suka nge-compare, wah win rate saya tinggi atau ya compare segala macam ya. Kalau bagi saya personalis sih kurang affected gitu ya kan, saya nggak gitu peduli. Yang penting ya misalnya kan ini kita top up 5M jadi berapa udah gitu aja ya gitu, main begitu aja. Mungkin ya strateginya adalah perubahan lah ya, yang seperti saya bilang kalau awal-awal saya di Stockbit yang ketika kita kan bulan 8 ya, mungkin masih adjusting, saya masih trading. Nah masih tektok atau ya marketnya kurang oke. Nah tapi ya ada adjust pastinya, cuman apanya aku nggak ada specifically adjust harus kayak gini, kayak gitu nggak ada. Gitu. Jadi berubahnya juga adaptationnya itu bukannya dalam waktu ini ya, tapi dalam waktu 6 bulan lu ada perubahan juga, lu menyesuaikan juga. Iya. Tapi apakah itu sesuatu yang lu rasakan juga dalam 6 tahun lu trading? Jadi 6 tahun lu trading itu lu juga adjust itu lumayan sering gitu. Kan orang kan kadang-kadang stylenya tuh misalnya mereka value investing, kayak misalnya kayak gue mungkin berubahnya nggak secepat itu gitu. Mungkin 2 tahun itu value investing dulu, baru ketemu Bitcoin, baru mulai gitu. 2 tahun lagi gitu, baru pindah lagi. Kalau misalnya lu berarti switchingnya lumayan cepat berarti ya? Switching lumayan cepat kalau menurut saya itu penting, karena itu membangun momentum. Karena kalau motonya saya kan ya be early before the masses kayak gitu. Jadi awal-awal semakin kamu cepat notice, jadi saya sebutnya adalah 1 menit awal gitu ya kan kalau dalam trading. 1 menit awal itu adalah hal-hal yang paling krusial. Begitu juga dengan perubahan misalnya trading itu gayanya berubah. Itu awal-awal berapa 1 minggu, 2 minggu awal itu paling kerasa. Dan ketika udah kerasa kamu harus bisa adjust. Kalau kamu nggak bisa adjust, bisa kamu ketinggalan momentum. Nah, jadi perubahannya sih saya cukup sering ya kayak gitu. Karena sekali lagi saya adapt ke market gitu. I follow the market is always right. Nah, kita itu Indonesia enggak, gua right, gua yang benar kayak gitu. Market salah kayak gitu. Orang lain salah, trader salah, investor salah. Semua salah, gue benar. Nah, kan kita suka behaviornya kayak gitu, yaitu seolah dunia itu utang kepada orang pribadinya ini kayak gitu. Gue jadi kepikiran title buat video ini, cara cuan 26M dalam 6 bulan. Soalnya terbuka dan setiap bulan loh. Dan setiap bulan kita buka dan kita ngomongin. Tapi menurut lu ya, apakah menurut lu masuk akal untuk bisa sampai plus 100M? Masuk akal lah kayak gitu. Maksudnya masuk akal. Tahun 2026? Masuk akal. Saya cukup pede kayak gitu. Ini kan saya masih hold lumayan banyak barang loh gitu ya kan. Ini kan saya plus berapa tadi? 27 383 including today kayak gitu. Kalau saya buang barang lagi gitu kan, saya TP-TP-nya saya udah plus 40-an gitu. Enggak 40-an, sorry 40 kecil kayak gitu. Jadi ya it's already enough kayak gitu. Karena saya looping, pindah sini, pindah sana. Saya dapat duit nggak diem, dapat duit saya cari. Yang bagus saya tembak. Selalu kayak gitu. Jadi duitnya mutarnya kayak snowball, kita mutar terus-terusan kayak gitu. Gitu.
Hopefully Mungkin- lah ya. Semoga Amin, market, amin. Semoga market nggak mendukung. aneh-aneh. Iya, Semoga tapi market saya mendukung. cukup pede untuk hal-hal seperti ini. Ya, kita bikin podcast pertama dalam sejarah yang open portal perjalanan ke 100 miliar. Nah, Terus ini, kalau misalnya tadi menariknya gini, ada beberapa hal yang caught my attention, gue pengen bahas sahamnya, tapi yang pertama itu adalah, kenapa Januari itu plusnya gede, Desember nggak sampai 1M? Apakah Desember itu marketnya itu lagi sepi atau kayak gimana? Desember marketnya cenderung lagi sepi. Porto-portonya yang saya lain semua juga Desember rata-rata taking profit. Kayak salah satu yang kita fight, yang kita we fought it hard lah gitu ya, kan itu Petro. Petro kita beli, naik, kita nggak TP, baru naik dikit lah ya, nggak TP, tiba-tiba yang market crash, brand Petro, semua ARB. Petro termasuk ARB, kita juga pegang barang ARB. Tapi ya, ini ARB-nya bukan karena faktor ada yang jualan, tapi karena panic selling. Terus ARB-nya ada yang makanin terus, ada yang nahanin barang, kita hitungin floor price-nya, itu harga 6 ribuan. Petro, ya udah kita pede, kita tembak lebih gede. Jadi yang portofolio allocation-nya kita pindah-pindahin ke Petro. Kita hajar Petro di ARB banyak, terus dia naik sampai Desember, ya 11 ribuan ya. Kita mulai buang-buang, dan market cenderung sepi, jadi ya kita nggak perlu trade kayak gitu. Nah jadi... Gue beberapa kali dengar orang ngomong market sepi. Apa sih definisi dari market sepi? Oke, market sepi. Kalau sekarang kayak November, Januari ini, kalau sahamnya breakout pasti ada yang ikut kayak gitu. Jadi artinya marketnya itu optimis, marketnya rame gitu, MG-nya nggak liburan kayak gitu kan. Nah kita juga berani hajar juga kayak gitu. AKBK-nya juga aktif. Tapi ketika market sepi, breakout-nya nggak ada yang ikut. Jadi ada misalnya MG-nya nge-break, nggak ada yang ikut, dia pasti balik badan. Asingnya nge-breakout, nggak ada yang ikut, pasti balik badan. Begitu juga dengan saya, kan saya juga nge-break juga kan. Bisa aja saya nge-break, Kojon ikut, asing ikut, jadi domino effect, naiknya kencang. Atau Kojon nge-break, saya ikut ya gitu. Tapi kalau misalnya salah satu dari kita nggak ikut, biasa marketnya breakout, chartnya breakout, ujung-ujungnya closingnya hammer, kayak gitu ya. Jadi wick atasnya panjang. Dan kan saya bilang pengalaman saya dulu adalah, saya main di market apapun, bear bull atau apalah, atau Santa market juga yang loncat-loncat, itu saya juga main kayak gitu. Tapi ketika lagi saya paksa main terus, itu yang bikin saya rugi. Makanya saya learn my lesson, Desember, oh ya udah. Nah kalau kamu lihat nih, ini kita ngestong ya chartnya ya. Tapi kalau kamu lihat, ketika di 17, saya udah 17, dihantam juga balik ke 16 kayak gitu. Nah jadi sebenarnya dihantam supa lah kayak gitu ya. Nah dihantam supa, tapi ya tapi Desember ya saya nggak paksa. Dan kalau kalian lihat Desember itu cenderung akhir-akhirnya nggak ada apa-apa, nggak begitu seksi lah untuk di trading kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, lu apakah menggunakan momentum itu untuk beli-beli, buy and apa namanya ya, ada yang harganya turun, yang nggak naik, jadi lu beliin, atau lu sama sekali nggak trade? Nggak beli, nggak trade, tapi saya pantau, tapi ya sambil jalan-jalan kayak gitu kan. Karena kan saya Desember lumayan jalannya lumayan hajar terus ya gitu ya. 2 minggu sini kayak gitu. Sekarang gue pengen bahas RLC udah, itu kan soalnya saham yang memberikan kontribusi yang besar buat lu kan. Oh ya, secara portofolio sini ya. Secara portfolio. Nah ini ada secara portfolio ini. Maksudnya kalau misalnya yang di main account lu, apakah itu juga RLC juga kontribusi yang besar juga? Oh iya ada juga, cuman nothing compare ke koin kayak gitu. Koin Bumi itu jauh lebih besar daripada yang ada di sini. Dan walaupun RLCO, semua portofolio RLCO sama koin sama Bumi ya lebih gede koin dan Bumi, karena kan sizable banget kayak gitu. Nah gue pengen ngomongin yang tentang RLCO ini deh. Ini ada, gue lihat tadi beberapa hal ya. Coba kita balik ke yang RLCO tadi, portfolio. Nah habis itu yang Januari. Nah ini ada di sini kalau saya tadi gue lihat juga. Nah ini nih, ini kan ada lu di bulan Desember lu main, habis itu lu di bulan Januari main, bahkan 2 kali nih, 8 Januari, 12 Januari. Nah berarti yang Desember ini, berarti kan lu yang ini nih, yang 18 Desember, kepencet. Nah ini 18 Desember. Berarti kan 18 Desember ini, lu dulu sahamnya itu kan IPO, habis itu lu kejar ARA. Lu kejar ARA, habis itu lu somehow berhasil dapat.
ya kan? Lu berhasil dapat, habis itu lu udah jual habis Betul. di sini kan. Berarti lu habisin TP di sini. Setelah lu TP, habis itu lu buyback. Betul. Lu berarti buyback lagi kan? Soalnya di atasnya kan lu plus 80% tuh. Hari itu langsung gue buyback lagi. Lu jual, habis itu lu buyback lagi. Iya. Gue jual. Nah, jadi sebenarnya semua itu ada rumus. Enaknya di capital market Indonesia itu semua ada rumus. Orang nggak ngerti rumus tapi bilang ada rumus. Nah, itu yang saya kesel banget kayak gitu. Nah, pengen ditabok kayak gitu rasanya. Kayak gitu. Lu ngerti nggak? Lu nggak ngerti jangan bilang yang lain scam dong kayak gitu. Nah, terus ya ada hitungan, ada rumus. Saya udah tahu barangnya segala macam. Dan ini semua nggak ada insider kayak gitu. Emang pure market kayak gitu. Saya jual, ada yang jual. Menurut saya lumayan gede, udah seharusnya di ambang batas mau selesai, saya jual. Ternyata kuat, saya makan lagi Bang. Udah beres kayak Jadi gitu. lu jual, nah boleh share ini gak thought prosesnya ya? Kayak waktu di bulan Desember itu, kan lu jual, lu pikir kelihatannya udah selesai nih, ya kan? Arahnya mungkin udah gak bakal berlanjut gitu lah. Akhirnya apa yang memutuskan lu lepas? Oke. Itu pertama. Abis itu apa yang memutuskan lu buat beli lagi? Dan lu bikin lu percaya bahwa ini masih bisa berlanjut ternyata gitu. Nah, yang saya tebak waktu itu adalah yang jual adalah emiten. Ternyata saya salah. Yang jual adalah trader. Yang beli emiten, ya udah saya ikut emiten, saya hajar balik semuanya kayak gitu. Oh, emitennya ikutan beli. Betul. Nah, yang ketiga di sini kan kamu lihat, aku kan profit 1M. Jadi aku beli berapa ya? 1, sekian lah, 2M lah kayak gitu ya kan. Nah, itu nggak dapat barang banyak kayak gitu. Malah ya saya maksudnya ketika saya jual nggak dapat barang banyak. Nah, beli di hari itunya yang ketika ada yang guyuran, baru saya dapat barang banyak kayak gitu. Nah, ini menarik ya, soalnya gini. Berarti, ngerti. Berarti yang jual itu adalah orang-orang yang berhasil dapat di ARA. Mereka ngejar ARA, atau mereka pulling IPO, ya kan? Mereka dapat barang, justru mereka buang itu, kayak gitu kan? Betul. Nah, lu jual, setelah lu jual, lu langsung buyback. Betul. Di area yang sama. Di detik yang sama. Nah, makanya itu, kok lu bisa tahu itu tuh bukan emiten? Ada hitungannya gitu. Ada hitungannya, semua ada hitungannya kayak gitu. Nah, soalnya kan belum keluar broksumnya, betul. Belum keluar belum bisa kelihatan summary. Nah, itulah namanya alpha kan kayak gitu kan. Kalau udah semua udah keluar, bisa dihitung ya semua orang, everyone knows kayak gitu ya. What's the yang ada seksinya lagi kayak gitu. Tapi kan kalau seksinya adalah ketika orang nggak tahu, kita tahu kayak gitu. Prinsipnya apa? Kayak lu hitungnya kayak gimana? Maksudnya apakah lu hitungin barangnya, jumlah barangnya itu berarti jumlah barangnya itu, lu kan jual, habis itu proses lu ngitungnya berapa? Sekian detik. Sekian detik kayak gitu. Jual, langsung buy lagi. Sesimpel itu doang. Oh, berarti lu udah punya kalkulasi sebelumnya? Udah, saya udah hitungin gitu. Sebenarnya udah hitungin. Jadi waktu lu lihat buangan itu sekian, ya lu udah tahu ini most likely barangnya bukan barangnya emiten. Betul, kira-kira kayak gitu. Betul. Dan dia kuat kayak gitu. Kalau cara emiten nimpuk, nah kan saya di market belum lama, 6 tahun kayak gitu. Teman dari pengalaman ini saya tahu siapa yang lagi jualan, siapa yang lagi beli, siapa yang lagi ngebid, siapa yang nge-offer, dan bagaimana cara mereka pertunjukannya, tujuannya ngapain itu rata-rata bisa kebaca kayak gitu. Oh, jadi dari cara mereka jualan, lu tahu ini behaviornya siapa? Betul. Nah, behaviornya kayak gitu. Jadi saya kan tiap hari mantangin market ya. Jadi ibaratkan bid offernya ini pergerakannya itu saya plototin gitu. Kamu lihat orang, kamu plototin dia kan mau gerak dikit kamu udah tahu kayak gitu. Jadi ya saya plototin terus-terusan ini LC. Oh, ini gimana nih kayak gitu kan. Apakah kelihatan itu kan basically kalau kayak gitu kayak fingerprint gitu dong. Ya kan semua orang kayak punya fingerprintnya kayak yang unik cara dia melakukan seperti apa gitu kan. Berarti lu memetakan kayak gimana? Misalnya berarti ada cara buangannya retail. Habis itu ada cara buangannya grupnya trader. Habis itu ada cara buangannya emiten gitu misalkan. Boleh share nggak secara prinsip perbedaannya itu apa? Ya kalau misalnya retail ya oke lah, satu lot. Satu. Ya itu penghitungan barang kayak gitu. Kita kan tahu IPO-nya berapa lot, kita tahu. Ada regulasi yang mereka harus comply bagi ke berapa orang, itu wajib kayak gitu. Terus kemudian siapa yang punya barang, kita kan bisa menerka memakai ya kayak X plus 7 sama dengan 9. Nah, X-nya apa? Nah, kan kita berusaha cari kayak gini-gini. Jadi formula-formula gini ya kita pakai hipotesis, probabilitas semuanya. Kalau buang segini, rumusnya sama dengan ini. Kalau yang buang segini artinya retail, yang buang gini artinya trader. Trader maksimal punya barang segini. Kalau yang buang di atas ini artinya
mungkin fixed allotment, mungkin emiten kayak gitu. Tapi either way mereka pair, nggak bagus. Kalau ada fixed allotment artinya nggak bagus. Kenapa? Karena dia udah private placement, udah placement di awal di luar, dia udah terima duit di luar. Jadi ya berbagai kayak algo lah ya kita mikirnya kayak gitu. Oke. Terus berarti kan lu beli, lu ajar, abis itu LCO ini kan sebuah saham yang fenomenal lah gitu. Arahnya lebih banyak daripada koin dan CDI gitu. Ini saya sama teman main kan gitu kan. Maksudnya dia trading juga, bukan main lah. Kita trading juga. Lu main LCO main. Terus kita suka bercanda. Ini sarang burung walet dengar-dengar liurnya Elon Musk. Jadi kita bercandain terus karena arah terus ini barang apaan nih arah terus. Tapi ya itulah market kayak gitu. Lu mau ngomong, wah ini fundamentalnya scam dan segala macam. Ya, kalau bisa bring money kayak gitu ya kan yang kita cari. Kita di sini kan kamu trading atau kamu investing, suatu yang kamu lakukan menghasilkan duit. Kita bukan hasil duitnya apa? Gua benar, gua salah. Tapi lu nggak eksekusi nggak bisa kayak gitu. Nah, menarik kayak gini, kayak oke. Tadi kan ada 3 ya. Yang pertama di Desember, abis itu yang di Januari tadi gue ada 2 kayak gitu kan. Nah, berarti di bulan Januari itu akhirnya kan lu hold terus tuh. Betul. Nah, apa yang mengakibatkan lu hold? Iya. Dan juga kayak ujung-ujungnya adalah kayak apa momen dimana lu ngerasa oke, ini udah cukup, ini time to banting, habisin semuanya. Oke. Kenapa nge-hold adalah ketika tradernya jual, yang beli itu saya dan emiten. Artinya emiten nggak buang, saya nggak buang. Ya udah saya ikutin emiten aja, emiten yang mikir gitu, duitnya lebih banyak gitu kan. Dia mikir arah sampai ada momen dia kebuka kayak gitu dan bantingannya berbeda. Kalau waktu itu trader dia banting, retailnya panik, termasuk saya waktu itu yang saya sell di Desember, saya sell langsung. Nah, retailnya panik, semuanya sell, tapi emitennya ada yang jagain, masih ada yang jagain. Ketika masih ada yang jagain, saya balik badan. Barulah saya dapat barang banyak kayak gitu. Berbeda dengan yang kedua, ketika dibanting sekali bukan bikin panik, tapi langsung jebret kayak gitu. Sebenarnya jelasin detailnya ya agak ngawang-ngawang ya gitu. Cuman you have to pay a good attention. Misal kalau misalnya arahnya contoh 1 juta lot, contoh arahnya 1 juta lot. Ketika arahnya 1 juta lot, emitennya ada yang jualan misalnya 200.000. Nah artinya kan ada 800.000 orang bisa jualan gitu. Jual, retailnya bisa keluar dengan waktu yang tepat. Nah itu kan artinya itu bikin panik. Tapi kalau misalnya dia ada 1 juta lot, emitennya ngapain jualan 200.000 tapi kasih orang bisa jual 800.000 lagi? Kenapa dia nggak habisin 1 jutanya? Nah logiknya seperti kayak gitu. Itu logiknya saya. Waktu di yang Januari ini, nah biasanya yang ngebit arah segala macam ada IF-nya. Bidnya itu berbeda. Kita kan ngecekin bidnya segala macam. Saya pantengin tiap hari, jadi saya tahu behaviornya gimana. IF hari itu nggak ngebit. Yang ngebit udah pure retail. Yang ngebit pure retail, nah saya udah bahaya nih. Kayaknya maksimal besok saya banting. Kayak gitu. Nah, tapi ternyata hari itu dibanting di luar. Itu 67 ribuan something, langsung banting 40.000, 20.000, 10.000. Tak, langsung habis. Kayak gitu. Ya udah setelah itu saya selesaikan semua dan saya nggak nge-hold lagi. Nah saya buang, udah saya tradingin, saya kocok-kocokin sampai nge-lag itu. Gitu. Nah, tapi menariknya abis itu lu buyback. Buyback hari ini hampir arah lagi kan kayak gitu. Karena saya kocok. Saya kan dia arah kebongkar yang tadi saya cerita 67.000 di haki, saya haki gitu kan. Haki kan turun, kuning, saya buy lagi, dia naik lagi. Terus berbagai proses itu ada orang yang ngintilin di belakang saya terus-terusan. Jadi saya buy apa, di belakang saya ada yang ngikut. Jadi ada bumpernya saya. Loh, kok kayak seolah-olah kan biasa kita follow the whales ya gitu. Kok ada yang follow gua terus-terusan gitu. Gua retail nih bro gitu kan, ada yang follow gua terus. Nah ya udah, setelah gua udah untung di akun ini udah berapa ini? Kayak mungkin dapat dari RLCO ini mungkin nanti total bisa ya belasan gitu. Karena saya belum buang semua kan. Masih belasan, di akun lain juga ya belasan kayak gitu. Ya udah saya mikir ya udah untung gede,
ini ada yang ngintilin gue terus nih kayak gitu kan. Jadi kayak gue kemana ada shadow terus. Ya udah gue betting ini emiten. Akhir-akhir sesi gue kumpulin lagi. Buka blok sebenarnya IF-nya ikut. Ya udah FOMO lagi orang gitu, dihajar lagi naik. Untung lagi saya kayak gitu. Jadi thinking about resiko, mitigation resiko dan probabilitas semuanya. Jadi semuanya by logic, ada matematikanya, ada hitungnya. Saya buang segitu banyak yang serap siapa kayak gini. Ini nggak masuk akal. Ini yang ngebit juga. Ini bukan gue yang ngebit. Siapa yang ngebit nih? Seharusnya emiten nih. Pilihannya dua. Kalau nggak emiten ya big player. Kalau big player ngebit ya biarin aja dia mikir. Gue ikut lagi ya. Gue buyback semua lagi. Jadi gue main, gue jual ke dia. Terus gue jual ke dia. Gue beli lagi dari retail. Jadi barang di dia kita lagi kayak gitu loh. Barang di kita lagi ya terus ya udah dia yang kerja sisanya. Makanya hari ini tiba-tiba akhir sesi ditarik kayak gitu. Ini kan sebuah fenomena ini menurut gue. Kayak RLCO ini sangat-sangat menarik. Soalnya kalau misalnya berusaha melihat dari memahami kepentingannya emiten, owner gitu ya. End goal-nya apa? I don't even know kayak gitu. Dan lu nggak perlu tahu ya? Nggak tahu. Untuk menebeng lu nggak butuh tahu. Nggak tahu. Saya cuma tahu dia sarang burung walet gitu. Di mana, produksinya berapa, burungnya apa, aku tak tahu kayak gitu. Aku tak peduli juga. Ilernya Elon Musk. Ilernya Elon Musk gitu, mahal itu. Soalnya gini, gue ngeliat juga, gue ngikutin juga itu IF beli. Tapi kan kalau misalnya beli segitu banyak, one day harus exit gitu, logikanya ya. Betul. Logikanya one day harus exit gitu. Dan kalau misalnya beli segitu banyak tapi terus exitnya kemana gitu? Kalau misalnya gitu, apakah lu punya tesis? Enggak. Kita ngikut aja kan, karena ya biarin aja dia yang mikir kayak gitu. Ya kan kita follow the whales yang mikir aja lah gitu kan, kayak koin lah. Koin, saya main dari IPO kan, kejar nggak dapat banyak barang di 600, 700, 800, 900 dapat sampai 1000, main sampai 4000-an, something hampir sentuh gocek. Tiba-tiba sell on news, ya udah kita habisin sell on news, kita nggak main lagi setelah itu. Ya udah. Sebenarnya itu ya sekarang koin kita jualan 4.000 something lah, 4.300, 4.400. Sekarang 45. Iya, 4.500 saya kan gitu. Nah sekarang harga 3.000 kayak gitu. Ya udah. Kapan selesainya? Ya kita lihat reaksi marketnya. Selagi marketnya udah selesai ya selesai. RLC memang fenomenal, tapi tidak untuk semua orang dan itu nggak ada yang main. Nah, apa alasan lu nggak nggak ngasih call itu di grup? Ada yang main gitu. Nah, gue itu kan nggak ngikut, makanya gue nggak. Parah. Gue skip. Nah, itu yang pas momen dia ARB. Nah, dia open FCA, dia ARB. Ada momen dia dari ARA tiba-tiba ARB. ARB saya hitungin barang, nggak ada yang buang. Ini yang buang nggak ada, ini cuma panik karena nggak ada bid. Makan. Atau makan ARA. Besoknya ARA lagi. Nah, baru yang pasti kebongkar ARA ya, kita habisin semua. Ketika udah habisin semua kan saya nge-tradingin itu kan, ya saya nggak bisa kasih tahu karena itu kan volatilitasnya lumayan gede daripada mereka celaka, ya mending nggak usah main lah kayak gitu. Kalau ngerti main, kalau nggak ngerti ya nggak usah main. Cuman saya ada kasih hitungannya gini. Nah ini udah waktunya perang, saya nggak bisa ngajarin caranya tangkis kayak gini, cara pukul kayak gini, nggak bisa. Ini udah harus on your own kayak gitu. Iya. Itu kadang-kadang yang bikin gue mikir mau pensi podcast itu. Soalnya podcast nggak mungkin bisa baca ya kalau misalnya ada apa. Sudah waktunya. Meme-nya itu kan. Ya nanti kawan videografer duduk di sini. Lu aja yang podcastin. Gitu gue gak mau datang lagi. Gue yang radio ya. Iya. Oke, menarik ya. Iya, bahkan kalau misalnya nah gini ya. Kenapa lu bisa nggak ada fear bahwa emitennya itu bisa lock ARB? Kan jumlah barangnya jauh lebih gede daripada lu. Hitung barang kayak gitu. Ini jualannya dan dia ngedam ke bawahnya itu nggak jualan. Ada yang panik nge-sell, market panik, langsung pada jemur di ARB. Oh, ngerti. Itu yang kejadian kemarin kan. Nah, maksud gue in the future. Okay. Nah, apa yang mengakibatkan lu kan soalnya kan kalau misalnya apalagi lu berdua gitu kan, emiten, lu and the rest gitu. The rest-nya tambah lama tambah kering pula gitu kan. Nah, kan one day tesisnya adalah si emiten need to make money somehow some way gitu kan. Mereka udah nyicil berapa banyak gitu RLCO gitu kan. Nah, kenapa lu gak ada fear bahwa emiten ini one day bakal exit? Kalau misalnya dia exit, lu bisa kena lock ARB, lu gak bisa keluar barang juga gitu.
Kenapa ya? Pertanyaannya kenapa nggak ada fear-nya itu ya? Nggak tahu ya, mungkin karena jiwa trader kali ya. Kalau saya, kalau ada fear itu saya makin suka kayak gitu. Jadi, apakah kemungkinan itu ada? Ada, kayak gitu ya kan. Semua kemungkinan ada lah. Tiba-tiba mau besok open ARB berjilid-jilid juga bisa kayak gitu. Cuman, I believe emitennya nggak sebodoh itu. Karena, kalau saya selalu bilang cara jualan balik baik itu adalah mempercantik. Jadi kalau kamu lihat emiten-emiten dari harga 100 naik ke misalnya ke 2.000 ke 3.000, dia jualnya pasti cantik, turunnya pelan-pelan, jalannya cantik, dikasih news, labanya bagus, dikasih ada corporate action, ada right issue atau ya whatever lah kayak gitu. Intinya yang mau saya katakan di sini adalah ketika kita jualan makanan, kita buka, kita jadikan ini sebagai prinsip kedai kayak gitu. Kita ada suatu kedai. Kedainya kita jualan, misalnya jualan ayam penyet. Kita jualan ayam penyet, kita pasti beli kursi yang sebagus kita, sebagusnya sesuai budget, minimal layak lah, enak dilihat, mejanya enak dilihat, lantainya bersih, dan seterusnya. Gak mungkin kita jualan misalnya ayam penyet Hengki kayak gitu kan, ada kecoa, ininya becek dan segala macam. Itu bukan cara jualan yang baik. Kalau misalnya dia tetap survive ada terus-terusan, nah itu makanya harus jadi pertanyaan, ini cuci duit atau dia CIA atau dia Intel ya gitu ya, BIN ya kayak gitu. Nah sama dengan saham, kalau misalnya dia mau jualan dia akan cantik dan pelan-pelan kayak gitu. Dan itu adalah cara distribusi yang baik. Distribusi yang baik itu ketika harganya naik distribusi, bukan harganya turun distribusi kayak gitu. Dan sampai sekarang sih sampai sekarang ya, jadi jangan FOMO ya gitu ya. Itu please not to everyone disclaimer gitu ya. ya kan. Nah, Udah arah 30 kali lu malah baru beli sekarang iya, kan. gitu. Jadi still lah ya, kayak gitu jawabannya. Iya. Jadi intinya adalah soalnya kalau misalnya yang gue nangkep kalau misalnya dia banting sama aja kayak dia bunuh diri. Betul. Mungkin ya dari segi bid overnya nggak cukup untuk menyedot sekian persennya dari apa barang yang dia punya, itu malah bunuh sisanya jadinya gitu kan. Jadi harus naikin ke atas. Ya menarik sih. Dan saya berani bilang yang main itu nggak banyak. Dikit banget gitu ya kan. Dikit banget. Palingan saya emiten sama ya yang big player orang lain yang palingan ya 5 orang, 6 orang. Nah gitu dong. Sisanya Apakah lu ketemu yang ikutan yang hajar? Enggak. Gitu. Cuman ya saya bilang sama ya ada temanku dia pakai Mirai juga ya, dia main juga, dia trading juga RLCO-nya kayak gitu. Itu maksudnya itu jadi dia sama-sama pantau, dia sama-sama tahu. Berarti cara mainnya sama sebenarnya. Ada beberapa kali sih enggak. Saya call dia, RLCO bagus. Sikat. Nah, ya udah gitu. Dia juga mengerti ya udah trading. Iya, dia trader juga lah. Iya, dan saya kan pegang banyak barang. Saya bilang gue pegang banyak barang, tenang aja kalau ada yang jualan gede itu bukan gue, lu haki aja kayak gitu. Karena saya kasih tahu dia barang saya berapa ratus kan. Jadi ya kayak gitulah. Menarik. Oke, ada yang tadi yang gue lihat, sorry boleh sekali nggak buka? Oke. Ya. Kan ada beberapa saham yang tadi gue lihat itu tuh beda sizing. Nah misalnya kayak RLCO ya. Nah RLCO ini kan berarti lu masuk sekitar 9 misalnya kira-kira yang untuk yang ini plus atas. Atas 9 nggak kehitung. Yang inilah misalnya, berarti sekitar segitu kan? Ya maybe. Kayaknya enggak, kayaknya lebih seharusnya. Karena masih ada barang. Oh masih ada barang, oke. Nah, kalau itu nggak bisa lihat dari sini. Ya inti pertanyaan gue adalah, apa thought proses lu, sehingga ada saham, misalnya kayak RLCO gitu ya, misalnya lu masuk 10 gitu misalnya. Tapi ada yang lain, misalnya kayak, apa nih, misalnya kayak yang di bawah-bawah yang kecil, nah KPG gitu misalnya. Nah, ini kan KPG berarti kan lu udah habis barangnya. Udah, kalau KPG udah. Nah, dari sizingnya kenapa gitu? Kayak apa yang bikin lu tuh di sini lu masuknya kecil, di sana lu masuknya gede kayak ya itu kan bisa disimpulkan dari segi money management atau apapun gitu. Gak ada jawaban karena saya gak ada money management gitu. Terus kenapa itu beli 1, itu beli 10? Gak tahu. Gak tahu. Waktu lu beli RLCO, maksudnya apakah 10 itu gara-gara itu sisa apa yang lu ada maka lu hajar? Saya hajar lebih dari 10, tapi ya Stockbit kan di swipe gitu kan. Gue tarik banget. Langsung zep dah. Jadi makanya harus cepat gitu kan. Gue jual, langsung gitu. Bener-bener gue juga, what happened ya? Gitu baru, portfolio ada banyak. Gak ada guyuran lagi langsung tiba-tiba. Langsung artinya gue dapat semua barang, emiten dapat barang, jackpot. Yang apa tadi itu KPIG? Iya. Nah,
Apakah KPIG itu saham ARA? Enggak kan? Enggak. Nah, itu bidnya nggak begitu banyak kayak gitu. Lu sizingnya dari situ. Iya, saya sizing saya selalu bid. Jadi biasa saya makan barang, termasuk porto-porto lainnya, itu maksimal adalah 4 kali bid. Jadi misalnya bidnya kayak Bumi misal. Bumi bidnya waktu itu ketika harga 100-an itu ada 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Jadi maksimal gue makan 8 juta. Kalau gue berani banget ya 15 juta kali 2-nya. Kayak gitu. Nah itu sizingnya gue. Kayak gitu. Jadi gue paling senang itu all you can eat gitu. Dalam artian saya prefer sahamnya naik 20%, tapi gue bisa masuk sebanyak-banyaknya daripada saham yang naik 500%, tapi cuma hanya bisa masuk 3% dari equity. Kayak gitu. Berarti bisa disimpulkan kalau misalnya saat itu, soalnya kan ini kan bukan main account lu kan. Kalau misalnya ini adalah main account lu dan lu udah punya cash position, lu bisa swipe kanan aja. Bisa. Gue swipe habis kayak gitu ya. Makanya saya beli juga kalau di CP juga kadang sempat salah klik juga, buy-nya juga market order kan. Kok hilang ya? Oh, market order gue. Tapi ya itu sering gue salah kayak gitu. Tapi kalau lu lihat ini kita lihat share screen. Ada juga, ini juga Supa juga kamu. Nah, ini kan kalau 430 juta 2%. Yang error yang mana tuh? Yang ini tuh yang ini? Kayaknya yang ini. Yang bawah, yang ini. Yang 22 Desember. 438. Itu 2%. Gede 2%, dong. berapa itu maksudnya? Coba hitung. 20 nggak sih? Iya, ya itu. 20? Kayak gini, gitu. Gue swipe aja kayak gitu. Tapi ini kayaknya ada trading 2 kali. Jadi ya mungkin 10-10 kayak gitu. Iya. Error. Error yang mana? Saya juga lupa lah. Karena biasa kalau yang orang tuh kalau sedih, jelek-jelek tuh suka ingat. Saya nggak suka daripada pusing kan udah lupakan. Tapi yang saya tahu ini salah satu ini error kayak gitu. Makanya ini Bro Wilson, ini klien yang sangat baik, ya kan? Error minus 400, masih terus pakai Stockbit loh buat open portal. Promosiin loh. Diskon fee lah, Bang. Diskon fee lah, Bang. Terus pakai terus loh, promosiin loh. Karena paling bagus lah ada chartnya kayak gini. Jadi kan Bro liatnya enak, audiens liatnya enak. Jadi win-win banget kayak gitu. Iya. Cuman nggak ada diskon fee, gua rugi kayak gitu. Tuh, disentil-sentil tuh. Tolong tag Pak Wilson juga. Lu padahal segitu aktifnya trade. Nggak aktif lah hitungannya. Ini yang bagian ini hitungannya nggak aktif kalau bagi aktif. saya. Cuman ya kalau kamu selalu lihat itu selalu spike ketika mau podcast kayak gitu. Jadi kejar setoran. Kejar setoran kayak gitu. Menarik. Nah ini ada, gue pengen minta ini kali ya. Kan kalau misalnya lu kan udah ngajarin banyak orang. Dan udah berapa tahun kira-kira? On off ya. On off ya. Jadi suka-suka kayak gitu. Nah, berarti bisa dibilang, gue simpulkan sample size itu banyak. Oke. Sample size itu banyak gitu. Lu ada orang, let's say 100 orang, 1000 orang misalnya gitu ya. Nah, lu pasti identifikasi juga orang-orang yang actually make it dan yang tidak make it. Gitu kan. Nah, boleh gak sih sharing ciri-ciri khasnya? Ciri-ciri khasnya orang yang actually bisa sukses di market, yang lu lihat ya, itu tipe-tipe bisa kayak gimana, dan biasanya good behavior itu seperti apa, dan yang tidak make it itu bisa kayak gimana gitu. Ya harapannya adalah supaya teman-teman bisa, ya ujungnya kan pilihan teman-teman sendiri, tapi kalau misalnya udah ada ciri-ciri karakteristik yang sukses, ya hopefully teman-teman bisa mengikuti kira-kira yang successful itu kayak gimana gitu. Oke, thank you for bringing this up ya. Jadi kalau menurut saya itu thought prosesnya kayak gitu. Dalam artian saya selalu kasih emiten yang bagus itu apa. Tapi saya nggak kasih alasannya. Tesisnya saya, hipotesisnya saya, what if-nya saya selalu kasih. 3 ini adalah elements yang tidak pernah saya lepas daripada suatu stock pick. Jadi kalau stock pick-nya ini nggak ada 3 elements ini, biasanya saya nggak mau enter. Kalaupun saya enter, saya pun nggak kasih tahu orang. Jadi rugi sendiri. Karena tidak ada 3 elements ini, ya apa aja tadi 3 elemennya? Thought prosesnya, what if-nya kayak gitu kan, sama tesis-tesisnya apa aja kayak gitu. Setelah 3 elemen ini selalu saya sampaikan ketika kan saya suka mendadak live kayak gitu kan. Ada barang bagus, saya kasih tahu. Floor price-nya apa? Kan itu yang paling penting. Kalau saham naik, kalau orang bisa ngomongin Petro bagus, harganya naik, everyone knows kayak gitu ya kan. Siapa yang nggak tahu? Orang yang nggak tahu, 2, orang yang nggak ngerti, atau orang yang nganggap
orang yang nggak untung, gitu. Orang yang nggak untung atau orang yang nggak ngerti dari petro. Nah, tapi saya yakin 90% masyarakat Indonesia yang main petro itu untung. Dan dia akan ngomong petro itu bagus. Tapi kan how to identify petro ini bagus sebelum orang lain bilang bagus, which is harganya murah, kayak gitu. Ketika bumi harga 100-an, dan seterusnya. Nah, ini adalah thought process, hipotesis, dan floor price-nya yang selalu saya kasih tahu. Wah, ini ada yang makanin barang, ini harganya segini. Kita ini seharusnya well, kita ngikutin dia. Nah, kalau orang yang nggak make it adalah orang yang nggak mau tahu ini. Mau taunya anytime aja. Gue jelasin, ini gini. Oh iya. Jadi beli apa? Anjir, kayak gitu. Kok ngomong panjang lebar gitu kan? Gue kepret juga biasanya gue ngomong gitu. Nah, jadi intinya adalah orang yang mau instannya aja, dan dia nggak tahu kenapa dia beli. Jadi ketika saya ngomong, misalnya saya ngomong 1 jam yang lalu, dia baru lihat harganya udah naik kenceng. Oh, yang udah ngomong bagus, gue beli. Lah itu kan langsung ya bisa market ya, namanya market ya gitu. Orang bisa memanfaatkan banyak orang memanfaatkan adanya grup lah kayak gitu. Tapi maksudnya memanfaatkan adalah big player lain atau bandar lain itu join dan segala macam. Nah, ketika dia join, ya ketika saya ngomongin emiten dia akan berusaha bikin orang FOMO kayak gitu. Nah, itu orang-orang FOMO adalah orang-orang yang mau instannya aja. Jadi itu adalah orang-orang yang tidak make it kayak gitu. Ya. Pernah lagi gue sekali. Oh, ya, lu pernah kayak gitu. Oke. Tapi coba lu sharing pengalamannya gitu. Kebetulan di ini apa namanya? Ratu. Oke, Ratu. Oke. Ratu gue beli, gue mungkin pemenang pemenang Beli musuh. rekor pembeli tertinggi. Tolong kasih Ganes world record ke gue. Itu gara-gara abis podcast itu. Oke. Abis podcast, abis itu gue lihat, ih Ratu gitu. Cuman gue size-nya kecil ya, gue beli gue beli, untungnya portfolio nggak gede sih. Tapi di Porto Remora. Porto Remora. Oke. Begitu can we see it together lah kayak gitu kan. Udah Porto khusus trading kayak gitu. So, ya we can learn it lah gitu. Malu-maluin sih bro. Ini for the sake of learning ya. Yeah. For the sake of learning. Tapi spill lah. Oke lah. Screen record lah. Gue malah ditodong sini. Cuman kayak gini ya. Mungkin sedikit disclaimer-nya. Atau kronologisnya gimana? Boleh. Kronologisnya? Nggak apa-apa. Gue share nggak apa-apa. Cuman mungkin nanti yang bagian nominalnya ada beberapa yang gue bakal share beberapa. Kayak misalnya gini. Kayak ini total realize gini segala macam. Coba gue prefer buat ilangin angkanya, nominalnya ini aja. Tapi yang lainnya nggak apa-apa. Win rate berapa, profit factor 90 miliar. Enggak. Mana Udah screen record belum? Belum. Okay. Ini nih. ini minus terbesar gue. Okay. Udah di realize minus 28%. Dan sebenarnya waktu gue beli ini, gue tahu loh, I shouldn't do it. Okay. Menariknya gue tahu loh. Okay. Gue tahu waktu gue beli itu, dan itu makanya gue belinya kecil gitu. Gue beli nggak swipe kanan. Enggak. Gue tau beli kecil, cuman tetap ada kayak pengen coba gitu, siapa tahu. Jadi tetap ada. Nah, itu yang menyebabkan gara-gara gue tahu itu sebenarnya nggak boleh, itu menyebabkan gue di nextnya yang waktu lo Moonstock S itu. Oke. Nah, itu gue nggak boleh ngejar. Oke. Ya gue udah belajar lah gitu. Oke, Nah, learn your lesson lah ya. Iya, yang si Supa gue punya average itu di 950. Oke. 950. Jadi identify, dapat clue ya kan, yang S beli, begitu spike, ya gue tahu jangan goblok kayak yang Ratu kemarin. Okay. Nah makanya secara overall intinya masih naik despite ada mistake yang itu gitu. Ini yang kemarin kan waktu kita podcast tuh kayak di sini nih, di sini di sekitar sinilah tengah-tengah di sini. Ya sekarang kira tegak lurus ini kayak saham RLCO. Lumayan. Plus 90M guys. 900. Oh 2T. Berarti kapan-kapan lu yang duduk di sini, gue ngajarin Hengki kapan-kapan. Oke, ya jadi ya gue you did learn your lesson lah kayak gitu. Dan waktu Hengki tadi ngomong itu gue kena sindir. Tidak bermaksud. Kayak gitu. Oke.
Iya, ini ada orang yang nanya sih ini. Everything about stop giving calls and just focus on teaching those reptiles. Gue lagi pernah reptil. Selalu seleksi alam kayak gitu. Menurutku kalau kita nggak kasih stock pick, teaching the lessons doang, itu hanya bisa jago teori kayak gitu. Karena kan yang paling penting adalah bisa implement in real life teori-teori kayak gitu. Jadi cannot gitu. I wish I can. Karena gue nggak akan ada beban. Gue kasih tahu teori. Tuh kan teori gue nggak akan ada orang judgment. Tapi nggak akan ada orang ngehakimi kayak gitu. Tapi ketika itu saya yakin misalnya dari 100 orang yang saya kasih tahu mungkin hanya bisa 1 orang yang mengikuti. Tapi kalau saya kasih study case segala macam, nggak mungkin berhenti di 1 orang, bisa aja jadi 5 orang, 6 orang, 7 orang, dan which is itu udah cukup kayak gitu. Karena selalu ya itulah market, itulah seleksi alam kayak gitu. Oh, soalnya lu butuh ngomongin emitennya untuk memberikan studi kasus gitu. Betul. Maksudnya. Ya. Karena dan di capital market itu 1 tambah 1 sama dengan 98. 5 menit lagi kamu tanya aku 1 tambah 1 berapa, Heng? Ya 37 lah. Nah, 5 menit lagi kamu nanya aku 1 tambah 1 berapa? Minus 17. Nah, itulah market. Jadi we always adapt into the market kayak gitu. Ini ada orang yang nanya ya, ini menurut gue pertanyaannya sangat bagus ini. Jika hari H bid offer ketemu floor price, but H+1 price tersebut dijebol. How to decide apakah ini tuh waktu yang baik untuk kita hold atau cut loss? Good question. Jebolnya karena apa? Kayak gitu. Petro itu kita beli, kita hitung floor price, kita beli, dia naik, tiba-tiba ARB. Nah, floor price-nya jebol kayak gitu. Kalau by rules, nah makanya apple to apple, 1 tambah 1 sama dengan, kalau kamu pakai rumus 1 tambah 1 sama dengan 2, kamu harus cut loss. Tapi dia udah keburu ARB. Lu kalau pasang ARB, nangis loh itu. Lu kalau pasang ARB, di spike naik kayak gitu, dihajar naik, itu kamu akan sangat-sangat menyesal. Dan itulah yang terjadi kayak gitu. Wah, ARB nih gimana? Wah, kita udah keburu disikat ARB duluan. Ini floor price-nya kita ini, ada yang makan ARB, kita makan. ARB, terus ARB lagi kan? ARB lagi, makan lagi gitu, bangkit lagi gitu. ARB lagi, makan lagi. Kita malah all you can eat, itu paling enak kayak gitu. Bayar harga warteg tapi all you can eat kayak gitu. Nah ini, oke. Jadi jawabannya, untuk menjawab itu, jadi itu jawabannya adalah tergantung floor price-nya itu jebol karena apa. Kalau floor price-nya jebol karena dia nggak tahanin, artinya kita salah menganggap kalau misalnya yang kita nganggap smart money, wealth atau market makernya adalah kita salah nunjuk orang. Atau yang kedua adalah yang ngejebolin adalah market makernya itu sendiri. Nah ini kalau tadi kan lu udah sempat sharing thought process dari segi RLCO waktu dia turun, bukan turun, maksudnya waktu dia bongkar ARA, lu akhirnya kenapa lu lepas, lu beli lagi segala macam. Yang kita ngomongin PTRO ya, misalnya gini, kan kalau misalnya ada beberapa orang pasti kan ada trader-trader yang gue sering denger juga mereka harus disiplin cut loss segala macam kayak gitu kan. Nah, dan itu kan decision yang sangat cepat kan. Lu tuh bukannya yang nunggu sampai keluar broksumnya, sampai apanya baru lu lihat, oh yang beli ini, therefore lu apa gitu kan. Tapi kan lu bisa aja belinya waktu di ARB lu langsung beli gitu kan. Jadi kan gimana cara lu membuat keputusan itu? Kayak membedakan bahwa ini tuh jeblokan yang bagus buat kita tuh beli gede versus jeblokan yang kita juga harus cut loss di saat itu gitu. Gimana caranya? Apakah sama jawabannya? Jadi lu kelihatan behaviornya juga gitu. Betul, dari bid offernya. Karena saya sebenarnya kalau orang bilang saya trader, saya sebenarnya nggak setuju kalau bilang saya trader. Karena kalau trader most of di Indonesia adalah ya beli hari ini ya besoknya jual. Saya bisa tahan. Jadi saya sebenarnya hybrid gitu. Saya bisa nge-trade. Saya ngerti banget cara nge-trading, saya ngerti banget juga cara nge-swing. Cuman yang saya nggak ngerti ya fundamental kayak gitu. Tapi untuk menjawab itu ya sebenarnya ya tergantung keilmuannya. Kamu mau pakai yang mana ketika momennya mana gitu. Gak bisa momennya trading kamu pakai keilmuan swing, nggak bisa. Itu adalah momen-momen kapan? Ada momen-momen ketika tahun 2024 itu saham atau kiri. Balik. Kalau kamu swing nggak dapat untung. Mau nggak mau kamu trade-in gitu. Nah kalau sekarang masa-masa yang bull, nah lo harus ngikut. Jadi yang mana gitu. Makanya harus kuasain keduanya. Makanya sekarang saya juga sering banget untuk belajar fundamental saya ke fund, ke orang-orang yang expert ya gitu ya udah
AUM-nya puluhan T gitu kan. Gimana sih cara kalian lihat fundamental? Nah, dengan asumsi kalau misalnya one day harus pakai fundamental ya saya udah siap kayak gitu. Lu kalau misalnya swing itu bisa nge-hold-nya berapa lama? Apakah hitungan bulan, mingguan atau? Saya sih pinginnya beli langsung naik ya. Kalau mau sih kayak Jiwa gitu. trader. Mau beli langsung naik kayak gitu. Backdoor. Wah, itu kan happy kayak gitu. Saya nggak pingin nunggu. Jadi kalau untuk menjawab itu ya, saya nggak ada jawaban, nggak ada patokannya ya, tuh biasa. Terus nggak ada patokan. gimana cara lu ngebedain saham yang buat trade versus swing? Apakah gara-gara yang lu lihat, ya trade si RLCO kalau itu dalam kategori swing dong kalau kayak gitu kan? Gak tahu kategori apa. Kategori tarik kanan. Lu udah bikin, apakah waktu lu beli saham, lu udah ada 2 basket gitu? Ini basket yang gue itu pasti bakal mainnya cepet, dan ada basket yang gue bakal relatively hold. Gitu. Ada. Tentu ada gitu. Kayak misalnya Bumi kan saya pede banget. Saya rata-rata seorang all in gitu. Jadi kalau di beberapa sekuritas ada lah. Cuman saya nggak tahu sekuritas apa yang saya pakai sih CP gitu kan. CP-nya itu bisa diklik. Misalnya Hengki Adinata, saya nggak perlu login pakai account lain. Jadi klik 2 ID yang berbeda. Jadi satu ID saya beli banyak untuk swing, satunya lagi saya untuk tektokin. Nah jadi ya satu barang sekali lihat, sekali dayung 2 pulau terlewati lah kayak gitu. Nah, waktu lu beli Bumi ya saat itu, kenapa masuk dua-duanya? Misalnya gini, kalau misalnya lu udah sepede itu dan ya pasti ada alasannya, lu bilang bisa masuk insights lah, bisa lu pede banget segala macam kan. Dan gue asumsi yang lu nge-hold kan lebih cuan daripada yang nge-trade kan. Hasilnya sih kayaknya sih hasil. terus. Nah, pertanyaan gue adalah soalnya dari awal yang gue ingat adalah lu ngomong itu insight, lu bisa masuk gede, lu pede banget segala macam. Pertanyaan gue adalah kenapa lu bagi 2? Kenapa ini nggak lu buy hold aja gitu maksudnya? Karena karakter saya agak sulit untuk buy and hold doang kayak gitu. Kan ada momentumnya swingnya kayak gitu kan. Dia ada naik kenceng plus 20%, ada koreksi minus 10%. Nah, ini yang saya gunakan juga gitu. Jadi yang berusaha saya lakukan adalah satu adalah cari gaji bulanan, satu adalah bonus tahunan kayak gitu ya, which is yang swing. Dan yang mana yang paling untung ya sama-sama untung kayak gitu ya, which is fine. Jadi ya itu sih jawabannya. Karena karakternya saya gitu. Karena saya bisa keduanya, nggak saya manfaatkan, malah sangat sayang gitu. Ketika dia pertama naik sampai 300, itu kan dia saya rata-rata jual pucuk, koreksi, wah, best kayak gitu kan. Beli lagi bawa koreksi lagi, wah gila happy banget gitu. Tapi ketika 300 ke 400 kan nggak ada rem, jadi ya udah ketinggalan untuk yang itu. Tapi kan saya ada posisi swing, jadi ya udah kayak gitu. Sama lu pakai duit itu hajar tempat lain gitu. Nah iya bisa mutar barang lain lagi kayak gitu. Karena kan tesis kita all in Bumi kan, apakah Bumi besok langsung naik atau gimana kan kita nggak tahu kayak gitu. Ya, ini ada yang nanya nih, apakah sering tag team dengan MG ketika trading pribadi? Ini kayaknya, soalnya MG kan kayaknya grup-grup misterius ya, jarang muncul. Dan ini beraksi nih sebenarnya, tapi udah lumayan lama lah last year gitu kira-kira. Tapi sisanya kan kayak itu kawan-kawan yang ya candaannya kan mangguyur yang work in the dark gitu. Makanya mereka curious gitu. Ini manusia-manusia kayak apa gitu. Manusianya pecinta golf. Soalnya kayak gitu. Ya in real life ya very fine kayak gitu. Cuman very fun. Tapi kalau ditanya apakah pernah tag team, nggak pernah gitu. Ke-tag sendiri gitu. Karena mainnya juga sama-sama. Iya, main Bumi sama aja gitu. Nah, lu taunya itu waktu dia on proses beli atau jual lu udah tahu dong? Nggak tahu. Tahu dari bid offer. Ini gaya-gayanya Kojon nge-bid. Ini gaya-gaya Kojon lagi jualan gitu saya. Tanpa lu tanya sebenarnya lu tahu udah kan tahu, pasti. Gitu. Soalnya kan yang size segitu dan mainnya kayak gitu kan jumlah orangnya ada berapa gitu. Kita kan see you in bid offer lah gitu aja kayak gitu. Jadi nggak pernah ada janjian dan sejenisnya. Kita cuma ngobrol ya ketika market selesai. Enggak market selesai ya, pas ketemu, pas ngegolf lah. Dan kalaupun ngegolf mungkin 90% nggak ngomongin saham kayak gitu. Cerita kehidupan gitu, wisdom. Apa wisdom yang lu paling dapat dari
Kojon waktu ngegolf? Oke. Kalau Boleh spill 1 atau 2 lah. Oke. Boleh lah. Kalau kita suka bilang foto kue gitu. Apa tuh foto kue? Nah, kita suka foto kue. Foto kue adalah ada orang punya slice kue. Orang punya slice kue sama orang yang punya satu loyang. Orang yang satu loyang itu slice-nya dibagi ke, misalnya gue ada satu loyang nih, gue bagi lu satu slice. Lu akan cemburu sama, Hengki punya satu loyang, gue cuma punya satu slice. Padahal kamu sebelumnya nggak ada. Tapi lu fokus on what you don't have. Nah, begitu juga dengan saya. Tahu gitu gue nggak bagi Leon satu slice-nya. Padahal gue bisa makan semua lebih banyak. Padahal gue ada satu loyang gitu kan. Nah, itu yang selalu kita gambar picture. Fokus on what we have kayak gitu. Misal waktu itu Kojon sempat rugi gede puluhan M dalam waktu 1 jam. Kayak gitu. Dia ngebid banyak banget, tiba-tiba ditimpuk, rugi gede. Nah, puluhan M lah, saya nggak enak ngomong nominal exactnya kayak gitu. Puluhan M, duitnya ratusan M kayak gitu. Ya udah, hilang 50 M ya udah kayak gitu loh. Dulu saya nggak ada kayak gitu, toh saya happy aja. Sekarang saya cuma hilang 50 M tapi saya masih banyak, ya udah. 50 Ikhlaskan. M itu harus disensor atau emang itu cuma atau maksudnya estimasi? Estimasi aja estimasi. kayak gitu. Oh. Nah, bukan angka benerannya ya. Gitu. Tapi intinya yang mau saya katakan adalah ya udah lu fokus on what you have kayak gitu. Jadi kalau market bear atau lagi loss gitu tuh foto kue kita kayak gitu sebutannya. Menarik, soalnya itu ya emang sih, soalnya kalau misalnya kita nggak grateful nggak bakal ada selesainya. Betul. Mau diapapun kan, misalnya lagi ngalamin loss, bahkan lagi gain, ngomongnya adalah aduh tahu gitu, gue mau lebih banyak, atau enggak udah gain, abis itu masih naik gitu kan, tahu gitu, gue harusnya hold gitu jadinya. Itu yang bikin orang jadinya udah gain gede, lihat sebelah lebih gede, aduh kok dia bisa gue kayak gini. Jadi ya selalu ada. Ya comparison is the thief of joy lah, kurang lebih kayak gitu. Iya, jadi setuju. Itu wisdom yang selalu diajarkan. Dia juga Kojon selalu bilang, aduh hidup kita enak banget, market jelek kita golep sama teman, bercanda, kayak gitu. Setelah itu kita makan enak, kuliner, market rame kita panen, aduh hidupnya enak banget, sama teman, semua happy, hahihi. Jadi ya itu fokus on what we have, kayak gitu. Gue lagi janjian golf juga sama Kojon. Tapi gue bilang sama dia, tunggu dulu. Soalnya gue udah 5 tahun gak golf. Doi itu jago ya, kecil-kecil jago nih. Makanya jangan dulu. Kasih gue latihan dulu. Latihan. Tapi ya mesti latihan dulu, kalau nggak memalukan nanti. Bentar lagi hitam nih. Sama bentar lagi podcastnya turun kan gitu. Gak upload, bikin golf. Aduh. Pensiun kapan? Jangan cepet-cepet kok, belum selesai belajarnya. Kapan mau pensiun dari ngajar di Remora? Kelihatannya udah mulai nyaman trading sendiri. Oke, kalau nyaman trading sendiri dari dulu lah udah nyaman trading sendiri. Cuman I'm here trying to prove kalau poinnya adalah trading itu bisa jadi salah satu jalan. Trading adalah can make a living. Jadi trading itu bukan scam, dan makanya waktu pertama kali Bro Leon ajak bilang, coba lu buka segala macam, saya juga ada excitement-nya juga ada kayak gitu. Kayak benar juga ini adalah waktunya, momentumnya pas. Makanya akhir-akhir ini lihat retail jadi rame. XL, YP, segala macam transaksinya jadi lebih rame daripada market maker gitu. Karena itu orang-orang trader udah muncul. Jadi poin saya sih udah tersampaikan. Jadi ya kalau pensiunnya kapan ya anytime. Karena kan trader ya bisa tiba-tiba hari ini, tiba-tiba besok. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Bisa juga kayak gitu. Jadi jangan gitulah. Gue undang siapa sih nanti? Videografer. Kan lu udah jadi trader kayak gitu. Videografer open portal. Iya. Aduh. Apa aja strategi manage komunitasnya membesar dengan cepat supaya tetap kondusif dan sehat? Nah, kepretin orang. Kepretin orang dalam artian saya sebutnya otak reptil. Otak reptil adalah otak yang nggak bisa ditahan tapi merupakan otak refleks. Dalam artian misal kita tahan nafas, mau bunuh diri aku tahan nafas. Nggak pernah kan baca headline orang mati karena tahan nafas kayak gitu. Karena ketika nafas kita udah mau habis, paru-paru kita akan kasih sinyal ke otak, tiba-tiba akan kita buka. Nah itu adalah otak reptil. Begitu juga dengan FOMO. Waduh naik nih, aduh. Kalau gue nggak beli gimana? Nah dia FOMO beli. Nah kalau orang yang
reptil atau kebanyakan ngomong doang, wah ini bagus, padahal ini bukan di universe kita, atau dia terkesan pom-pom, atau wah mereka suka sebenarnya ini last call, ini udah mau naik segala macam, padahal sahamnya nggak jelas, sahamnya nggak liquid, jadi ada kepentingan. Biasanya kayak gitu gue kepretin, gue mute, either gue mute atau gue block, atau nggak block gue kick kayak gitu, gue bodo amat kayak gitu. Jadi untuk manage komunitas itu ya saya berusaha bikin se-healthy mungkin. Yang toxic segala macam ya saya cut kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin dari segi makro ya, belakangan ini ada beberapa hal yang agak concerning. Concerning maksudnya ada, kalau misalnya gue pribadi minimal ada dua hal. Yang pertama itu dari perubahan aturan MSCI yang potensial di akhir, sebenarnya deadline itu adalah latest 30 Januari. Deadline-nya itu, jadi can be anytime dia bisa announce gitu. Mungkin sedikit recap aja, intinya PT itu tuh bisa di-exclude dari free float gitu kan. Nah, kalau misalnya terjadi, itu kan bisa jadi ada potential outflow yang besar gitu. Nah, lu cara menanggapi itu kayak gimana? Apakah lu ada concern di sana? Apakah itu merubah cara lu trading, dan apakah lu sekarang lebih banyakin cash atau kayak gimana gitu? Enggak sih, ya trading aja kayak gitu. Actually concern ya itu sebenarnya udah ke-reflect dari kita lihat 2 hari itu sempat tiba-tiba plus IHSG tiba-tiba dibanting gitu sama asing. Ya itu udah mereka mungkin udah front run keluar di luar untuk nge-de-risk kayak gitu. Cuman nggak ada salahnya kita ngekurangin resiko. Salah satu yang saya kurang resiko lumayan banyak kan Petro ya. Petro kan saya udah jual-jualin, walaupun saya ada buyback lagi kayak gitu kan. Tapi ya porsinya masih banyak kan cash kayak gitu. Dan kalau untuk menanggapi ini sebenarnya 50-50 ya, karena agak nggak make sense. Karena kan kalau peraturan itu harus objektif. Dalam artian peraturan itu harus berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Nggak boleh ada subjektif kayak gitu. Misalnya semua orang boleh pakai sepatu di rumah ini atau di kantor ini, kecuali orang yang pakai, kecuali bos kayak gitu kan, aneh sebenarnya. Seharusnya peraturan itu nggak boleh dibuat kayak gitu. Kalau peraturan seperti gitu artinya kan subjektif nih. Nah, kalau misalnya PT nggak boleh dimasuk ke dalam free float MSCI, bagaimana dengan PT yang ada di BCA? Bagaimana dengan PT Danantara? Nah, itu gimana gitu? Kalau dia nggak exclude ke free float, artinya asingnya harus jual. Nah, mati dong kayak gitu. Jadi nggak make sense. Dan MSCI kan nggak ngomong PT gue udah nggak mau gitu. Nah, mereka bilang open for discussion. Kalian gimana? Kalian feel free to reach me out kayak gitu. Jadi ya masih wait and see lah. Cuman overall ya kalau misalnya itu udah datang ya buang aja semuanya kayak gitu. Langsung balik badan haki semua. Cuman ya kayak Petro, salah satu yang holding gede, Petro, Bumi kan rata-rata juga udah buang-buangin ya. Bumi saya juga rata-rata udah hampir nggak ada lah, hitungannya nggak ada sisanya trading doang kayak gitu. Nah, lu cara ngeliat itu kayak gimana sih? Kan contoh yang tadi yang gue mau ngomong satu lagi itu adalah dari segi geopolitical risk lah. Kan ada orang yang takut sama Donald Trump lah, dia kemarin sama si Venezuela baru kayak gitu, bisa ngancam-ngancam apa lagi yang lain. Termasuk dia punya own federal dia punya dia punya si Jerome Powell-nya juga dipermasalahkan gitu. Nah, ini kan semua faktor-faktor ini bisa mengakibatkan kekhawatiran gitu. Ini gimana nih buat kedepannya ada ketidakpastian yang meningkat gitu intinya. Nah, gimana cara lu menanggapi itu? Kayak uncertainty in global politics atau global economy. Apakah itu ada dalam consideration lu, atau lu bahkan nggak even peduli gitu? Kayak it doesn't even matter gitu. Menurut lu kayak gimana? It doesn't even matter sih. To me it doesn't even matter. Karena ya buktinya yang Venezuela presiden ditangkap, ya kita open cap up mau ngomong apa kayak gitu kan. Terus kemarin tiba-tiba ya RLCO yang saya realize cuma 7M itu kan dari market crash kayak gitu. Ya saya dapat 7M dari RLCO-nya. Terus ya to me ya semua itu opportunity lah selagi lo bisa lihat dan untuk melihatnya. Gimana caranya kita bisa ngebedain kalau kayak gitu ya? Apakah nanti nih one day ya kalau misalnya ada whatever tension dari segi geopolitik gitu ya yang bisa mengakibatkan ke Indonesia, dan ARB-nya itu bakal berlanjut, yang kita tuh harusnya tuh udah kayak udah jangan trade lagi, versus yang kita tadi enggak kok ini cuman temporary doang, kita bisa naik lagi gitu. Money flow kayak gitu. Itu kan kalau misalnya Bro Leon ada concern itu, begitu juga dengan smart money-nya.
Kalau smart money-nya ada concern seperti itu, mereka akan jual. Ketika mereka jual, akan terreflect dalam cara mereka behavior pit over-nya dia, behavior dari cara mereka makan dan buang barang, dan itu semua akan terrefleksi ke analisa transaksi. Ya udah ikut aja. Oh, sinyalnya udah sell aja. Nah, apakah itu kemarin kan kemarin sempat dip set gitu bisa naik kan? Apakah itu ada kaitannya dari kekhawatiran ini atau lu lihat mereka jual, habis itu mereka udah beli lagi gitu? Enggak, mereka jual belum beli lagi. Nah, kayak gitu. Itu kenapa itu nggak jadi concern buat lo kalau kayak Karena gitu? yang jualnya itu algo asingnya kayak gitu. Yang sampai sekarang sih belum concern ya gitu. Yang jual algo asing dan saya lihat yang makan juga ada emitennya. Karena yang penting itu emitennya makan atau nggak makan kayak gitu. Dan kalau misalnya free floatnya oke, lewat deh. Asiknya akan balik badan beli lagi kayak gitu. Jadi ya udah ya adjust aja to the market. Sampai sekarang sih nggak begitu ada big problem. Tapi kalau ada big problem ya udah tinggal kita balik badan jual aja. Ya. Kayak gitu. Boleh share nggak gitu ya? Kayak ini kita nggak harapkan ya. Tapi what if nanti udah masuk ke bear market gitu ya? Kayak strategi lu apa? Golem. Strategi ya kalau bear market ya cenderung nggak trading sih. Saya kalau bear market nggak pernah mau trading gitu. Jadi bisa portofolionya 0,000 full cash kayak golem aja gitu. Paling kontak kojon gitu kan. Paling CP yang teleponin, ayo lah Hengki. Omset berkurang nih, Hengki nggak trade. Langsung juga nanti, ayo lah Hengki. Nah biasa kalau misalnya itu saya kontak semua teman saya yang di CP gitu. Jangan trade ya. Kalau trade gue blok lo gitu kan. Nggak trade semua kayak gitu. Kenapa maksudnya lu kontak mereka buat apa maksudnya? Iya biar safe juga. Oh, biar mereka aman. Iya, karena kalau biasanya mereka paksa trade itu Biasanya loss. Iya, biasanya loss. Biasanya gulungnya gede, loss. Rata-rata 90% I can tell itu semua rugi kalau trade di bear market. Karena kita cuma hanya bisa open long dong. Gitu. Nah, ini ya kan tentu kalau misalnya paling enak adalah kalau misalnya waktu lagi uptrend kita main, waktu lagi downtrend kita nggak main, nanti uptrendnya kita main. Betul. Maunya kayak gitu. Betul. Maunya kayak gitu kan. Nah, apakah tadi kan kalau misalnya harusnya kan kalau misalnya si smart money ini memiliki kekhawatiran yang besar terhadap apapun situasi yang geopolitik maupun yang perubahan MSCI, harusnya ada smart money yang keluar gitu kan. Nah, apakah juga sebaliknya? Berarti nih nanti ya, in case kita masuk ke suatu bear market, kapan lu mulai masuk main lagi? Apakah lu berarti waktu lu nggak main tapi lu pantau terus? Pantau terus. Lu pantau terus. Setiap hari? Gak mungkin gue golf 5 hari kan. Iya. Bisa warna kulit gue jadi apa nih gitu. Jadi kebakar merah kayak gitu. Ya pasti pantau. Gitu. Apakah lu tetap pantau itu maksudnya kayak setiap hari juga atau lebih jarang gitu? Hampir setiap hari lah. Cuman nggak perlu tegak di depan monitor kayak gitu. Mungkin lebih santai sambil nonton atau ya sambil ngobrol. Nah, signal apa yang lu tunggu sampai lu kayak bilang oke, ini waktunya buat gue trade lagi gitu? Apakah dari segi uptrendnya udah terkonfirmasi setelah berapa lama atau kayak apa gitu? Oh, saya tunggu, saya sebutnya tunggu retailnya colok matanya kayak gitu ya. Artinya retailnya stres, colok matanya, smart money-nya masuk. Nah, itu saya langsung hajar lagi kayak gitu. Saya nggak nunggu dia uptrend dulu gitu. Karena kan enaknya kan alpha ya gitu ya kan, ketika semua orang positif kita counternya ketika waktunya udah counter, begitu juga dengan sebaliknya kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya berarti waktu retail itu udah pada cut loss, lu bahkan udah bisa mulai masuk sebelum dia uptrend. Iya. Gak apa-apa, kumpulin aja dulu kayak gitu, barang bagus kayak gitu. Ya tapi ya biasa saya berusaha nge-time the market, berusaha. Karena di Indonesia menurut saya itu quite possible ya gitu, nge-time the market dalam artian ciri-cirinya selalu ada. Mereka mau ngegasnya ciri-ciri ada. Contoh apa? Kalau misalnya di case-case sebelumnya? Case-case sebelumnya ya. Nah Desember kenapa saya tahu saya nggak jarang main kan rata-rata Desember kalau lihat breakout balik. Yaitu ya kan ada kenal beberapa orang big player misalnya fund atau market maker besar atau ya orang yang beli atau jual itu mempengaruhi harga saham. Mereka lagi liburan sama keluarga. Mereka kan liburan keluarga nggak mungkin dong mereka nge-trading kayak gitu. Mereka kan money udahlah kesekian duitnya mereka udah berapa belas T kayak gitu kan. Jadi mereka udah cenderung
ya udah liburan. Ya mereka liburan ya gue liburan kayak gitu doang. Begitu juga dengan market kayak gitu. Jadi biasanya mereka gaya mainnya, keaktifannya di bid offer itu juga kelihatan kayak gitu. Jadi makanya bid offer itu salah satu kunci yang menurut saya itu penting banget untuk dipelajari. Ada teori, tapi ada praktek yang ininya yang mahal. Teori gampang, prakteknya yang mahal. Kayak gitu. Bentar lagi anak-anak ini nih, followin siapa nih whale-nya, lihat lagi liburan atau enggak gitu kan. Kalau harus. lagi di Switzerland segala macam, oke gue stop trade juga. Gitu. Tapi gue kasih kalian clue yang paling gampang, ya kan? Kan kalian nggak tahu orangnya siapa yang punya belasan teh segala macam, follow-nya Hengki aja. Soalnya kalau misalnya Hengki liburan, berarti Hengki udah lihat dan di sana liburan. Yang sana liburan, Hengki liburan, berarti kita stop trade. Belum tentu. Misalnya gue bisa liburan tapi sambil trading. Oke. Nah, bisa liburan, udah. False signal. Lu shopping aja, gue laptopan kayak gitu. Gue bisa banget kayak gitu. Dan sering banget gue kayak gitu. False signal, false signal. Oke. Tapi menurut lo gimana? Apakah di tahun 2026 itu saham Konglo masih bakal manggung? Saya masih ngerasa sedemikian sampai pertengahan tahun di luar. Kalian lihat sekarang yang manggung siapa? Pak Bakri, Pak Happy. Siapa yang lagi laylo? Pak Pepe. Gantian nanti, ada cycle-nya gantian. Kemarin IHSG jeblos kan? Parah. Siapa yang bikin tiba-tiba naik kenceng? Brand dengan atas nama Prayogo Pangestu melalui broker Bahana Sekuritas beli. Langsung. Artinya apa? Artinya Pak Pepe still alive kayak gitu. Pak Pepe masih sehat, masih pedulin saham dia kayak gitu kan. Puji Tuhan, ya udah akan gantian waktunya. Nah itu alasannya apa ya? Maksudnya dia itu kenapa dia perlu lelo dulu atau apa dulu? Gantian lah, karena kan kita ya kalau kenapa lelonya sebenarnya itu banyak spekulasi lah ya. Cuman mungkin banyak yang nggak senang atau dengan Pak Pepe iri kayak gitu kan. Makanya jelek-jelekin Pak Pepe, ya udah Pak Pepe nggak usah dulu. Tapi kalau lebih reasonable answer-nya adalah likuiditas. Dalam artian misalnya kalau likuiditas Indo kan ya udah itu aja. Yang main duit gede ya itu orang itu doang kayak gitu. Kalau misalnya Pak Pepe manggung, Pak Bakri manggung, kayak kita konser lah. Nggak mungkin Ed Sheeran, Taylor Swift, siapa lagi Maroon 5 atau siapa lagi ya artis ya. Justin Bieber itu manggung di tanggal 10 Januari bersamaan. Lu milih mana? Nggak ngerti. Justru nah, kita lebih untung, ya udah lu dulu tanggal 10, gua bulan depannya aja lagi. Nah, kan gantian jadwalnya. Nggak mungkin satu orang jamnya sama beli 4 tiket, nggak mungkin. Nah, jadi kurang lebih itu jawaban yang bisa saya kasih. Nah, kan kalau misalnya Konglo yang sekarang terkenal tadi kan 3 itu, Pak Happy lah, Pak Bakri lah, Pak Pepe lah. Apakah lu ngelihat udah ada ciri-ciri khas atau signal-signal di mana kelihatannya bakal sebenarnya Konglo kan ada banyak. Di luar dari 3 ini banyak gitu. Tapi Hartono. sayangnya bukan Hartono yang ini. Hartono yang sana gitu. Hartono yang sini B aja. Nah, apakah lu lihat ada Konglo lain itu juga yang ngikut gitu? Kepengen juga nih mereka pengen ngejar MSCI juga atau apa gitu? MNC, makanya saya beli ke PIK gitu, cuman likuiditasnya nggak ada dan saya nggak gitu pede. Terus kemudian ya mungkin Pak Haji. Pak Haji kayaknya mau dia sepertinya kayak gitu. Lu ngeliat kayak gitu dari pergerakan sahamnya? Pergerakan sahamnya. Kayaknya ya waktu itu sempat naik gila-gilaan JAR, TB dan seterusnya. Naik gila-gilaan, teman dia strukturnya dari awal bukan aimingnya MSCI atau segala macam. Jadi agak agak salah untuk structuringnya, makanya nggak dilanjutin lagi. Tapi minimal dia udah ngetes duluan kayak gitu. Kayak mampu atau nggak mampu kayak gitu. Soalnya kan dia punya perdana lah, mungkin dia bakal melakukan strategi lain untuk dengan struktur lebih baik buat next gitu kan. Betul. Berpotensi seperti itu. Betul. Nah kalau itu bisa berpotensi lahir banyak Konglo. Amin. Mainnya jadi banyak kan. Banyak. Tapi apakah itu jadi tricky buat mereka? Soalnya kan likuiditas kita kan kecil. Dan mereka butuh partisipasi retail buat ngeramein segala macam gitu kan. Kan jadi ini kan kayak ya. Makanya retail untung. Kan yang sekarang dari 2000 selalu nih saya bilang timing the market ya gitu. Walaupun susah gitu ya kan, tapi bisa. Kenapa saya okein ketika
Agustus kita ketemu mungkin Juli Agustus lah gitu ya. Juli Agustus saya okein untuk kita nge-podcast atau kita open porto. Nah, karena marketnya saya ngerasa udah mulai bull. Tapi kalau lu awal tahun 2025 itu marketnya bear banget kayak gitu. Lu naik gua, gak mau gua bro, lu bikin nama gua jelek kayak gitu. Gua aja gak berani trading, masa gua open porto babak belur kita. Nah, jadi momentum kayak gitu. Dan timing the marketnya. Jadi kalau aku ngelihat kayak gini adalah sekarang dari 2025 pertengahan yang semenjak kita itu adalah momentumnya retail dikasih untung. Dan jangan lupa MSCI float kita itu kecil banget kayak gitu. Kita cuma 1,5% dari total MSCI kayak gitu. Sedangkan Korea yang masuknya seharusnya emerging market naik menjadi ya global kayak gitu. Artinya kan, duitnya dipindahin ke sini. Nah, ada duit kosong nih, ini pindahin kemana? Nah, alokasiinnya ya hopefully ya ke Indonesia. Dan mereka juga rata-rata berharap ke Indonesia. Kalau ke Indonesia lagi, aiming ke MSCI-nya duitnya lebih gede, retailnya lebih untung, ya win-win. Makanya saya bilang itu kita sekarang kayak momen-momen ketika Hong Kong zaman dahulu gitu. Hong Kong zaman dahulu pemerintahnya stimulus lewat properti, karena kan real sektor yang duit paling gede kan properti kayak gitu kan. Saya kasih kalian bunga lah, saya kasih kalian bunga diskon, kalian beli diskon lah, atau PPN apanya nggak perlu bayar lah kayak gitu. Nah, tapi problemnya adalah mereka nggak ada duit, lu mau diskon berapa banyak juga nggak bisa beli. Makanya dari itu mereka butuh duit. Makanya pemerintah kita IHSG 9.000, IHSG 10.000, IHSG 20.000 kayak gitu. Dan ini adalah momentum-momentum Hong Kong zaman dahulu kayak gitu. Gue baru keinget gue punya kekhawatiran ketiga. Dan pengen dengerin pendapat lu ya. Jadi kayak gini, kan ini kepercayaan gue ya, makanya pengen denger opini lu. Kepercayaan gue adalah, kan saham-saham, mungkin ini disclaimer adalah gue gara-gara secara jati diri. Kalau misalnya lu kan trader gitu kan, kalau misalnya gue secara jati diri adalah fundamental gitu kan. Jadi gue ada kekhawatiran di mana kalau misalnya saham-saham Konglo ini dia punya fundamental, dia punya growth, dia punya profit, dia punya omset, itu tidak mengejar dia punya valuasi, di saat-saat nanti ada market correction, itu market correction bakal sadis. Dan terutama di saham-saham Konglo yang fundamentalnya itu tidak catch up gitu kan. Nah, ada potensial itu bahkan rotasi lagi ke saham-saham yang kita bisa anggap sebagai diskon gitu, one day gitu kan. Nah, apa pendapat lu? Apakah lu memiliki concern terhadap itu atau enggak gitu? Memiliki. Tapi memiliki concern terhadap itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena kalau zaman dahulu masuk MSCI selesai, masuk kantong pribadi. Nah, kita bisa lihat saham ini masuk MSCI, berat, nggak jelas. Ownernya yang dari awalnya menggebu-gebu, gua mau ini, bla 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 bla. Banyak lah jual mimpi gitu kan. Mimpinya udah tercapai, dapat duit, ya udah selesai. Tapi kalau sekarang itu berbeda. Kamu lihat saham-sahamnya Pak Pepe kayak gitu, saham-sahamnya Pak Bakri gitu, saham-sahamnya saham-sahamnya Pak Happy Hapsoro. Dapat duit, akuisisi inilah, beli inilah, merger inilah, melakukan berbagai hal. Jadi bahasanya adalah dia dapat duit, dia suntik lagi ke company-nya. Nah, itu which is menurutku valuasinya akan catch up. Akan menjadi bubble, saya akan merasa kayak, wah ini udah bahaya banget ketika udah dapat duit, tapi nggak disuntikkan lagi, udah dibiarin aja. Jadi udah cash out lah hitungannya. Itu saya mungkin akan takut. Dan yang tadi saya bilang tahun 2022 atau 2023 adalah momen-momen orang masuk ke dalam fundamental play yang seperti yang tadi lu bilang. Apakah itu bisa terjadi? Pernah terjadi. Apakah akan terjadi lagi? Ya bisa. Gitu. Nah, ketika bisa terjadi lagi, pasti orang-orang investor bilang, tuh kan gue bilang apa, tapi tunggunya 5 tahun. Nah, tapi ya itu bakal muncul lagi. Kayak gitu, siklus lah. Iya. Dan kalau misalnya kayak gitu, menurut lu, dengan analisa transaksi, lu bisa identifikasi juga kekhawatiran itu. Misalnya nih, kalau misalnya tadi kan saham-saham Konglonya itu udah mulai rawan, itu harusnya kebaca juga dengan outflow-nya smart money harusnya. Betul. Seharusnya kebaca dengan jelas kayak gitu. Cuman ya makanya harus stay objektif. Kita tidak boleh mencintai suatu saham. Waktunya buang ya buang. Waktunya selesai. Ada orang yang nanya, cuman gue lupa di mana ya. Soalnya kan tim tulisnya kan muter-muter. Intinya pertanyaan itu kayak gini. Gimana caranya kita membedakan
whale yang boncos sama whale yang actually smart gitu. Ini sama-sama whale gitu. Iya. Cuma ada whale yang insize tapi rugi gitu. Jadi Iya. kalau misalnya kita ngikutin malah salah gitu. Iya. Cara membedakan whale-nya yaitu behavior-nya sebenarnya kayak gitu. Kalau whale yang pintar, beneran whale, dia barangnya turun, dia akan berusaha sebisa mungkin untuk harganya tidak turun. Karena dia pasti mau beli harga itu bottom. Dia nggak mau beli harga di pucuk kayak gitu. Nah, ada whale-whale juga yang gede-gede yang ya quote unquote ya bego gitu, dalam artian ya dia beli minusnya gede, ya dia tahanin terus, dia nggak maksudnya tahanin, ya udah dia biarin aja. Nah ya biasanya lihat dari behaviornya kayak gitu aja sih, kayak gitu. Orang yang berduit tidak semuanya pintar. Share satu kungfu terbaru Koheng, karena pasti Smart Money pasti selalu punya cara baru gitu. Atau gue nggak tahu apakah lu boleh share itu atau enggak, tapi either itu atau lu boleh share juga kayak apakah ada perubahan cara Smart Money itu bekerja belakangan ini? Nggak berubah. Dan sejak lu pertama kali trade? Tidak ada kayak gitu. Itu doang gitu kan. Itu doang kok gayanya. Saya ketemu Well, ketemu Smart Money, ketemu saya naik gini-gini, betul nggak? Iya sama kok kayak gitu. Ada perubahan nggak? Ya karena nggak ada yang bisa berubah kayak gitu. Itu doang. Dan they are very happy terhadap adanya kita. Very happy kayak gitu. Kayak bisa, saya kan baru pulang gitu kan. Baru pulang dari hari Minggu sampai Minggu, pagi siang malam udah janji ketemu orang terus-terusan kayak gitu. Semua orang juga main dong gitu. Tapi ya semua saya konfront, saya ngechecking mereka segala macam, sama-sama aja kok gitu. Nggak ada perubahan. Cara mainnya semuanya sama. Kayak gitu. Ada yang cara mainnya beda gitu. Ya kita nanti dump ke retail. Asem ini orang gitu. Nggak nonton podcast gue nih. Gue benci banget orang kayak gini. Oke. Biasa gue cek pasangan gue. Telepon gue dong. Halo. Aku harus pulang, harus jemput. Goodbye langsung gitu. Berarti kapan-kapan kalau misalkan bisa ketemuan sama Hengki, tiba-tiba ditelepon gara-gara ini, dia udah WhatsApp duluan. Bener. Kalau nggak alarm sendiri aja. Oh udah bunyi deh. Udah Telepon. Private. Saya ngomong sendiri aja gitu. Kayak gitu. Dia berarti belum nonton podcast tuh Belum yang nonton. ngajakin ketemuan. Oke. Terus ini nih. Ada sebuah saham yang fenomenal juga. Kalau misalnya tadi RLCO itu naiknya fenomenal, kalau sekarang kita ngomong sebaliknya, itu dada turunnya fenomenal. Soalnya itu kemarin menarik ya tuh, ada ada sempat keluar dari 50 seret gitu kan. Itu menggemparkan lah. Kayaknya gue baca di sosmed semuanya dada bangkit dari 50, bangkit dari Fang buat beli. Balik saat ini waktunya. 50 kalau ke 5.000 duit gue jadi sekian. Udah mikir ya. Udah cek katalog mobil ya. Udah ke showroom Pekara. Betul. Parah loh. Nah, yang gue tanya adalah lu boleh ini enggak? Apakah lu mengikuti what happened? Ikut, saya liatin. Nah, itu apa sih yang terjadi? Kayak kenapa bisa naik, lalu kenapa kebanting lagi, dan kenapa naik lagi? Kayak what happened gitu? What happened adalah trader memanfaatkan momentum yang lagi hype, lagi rame, dia bangkitin. Jadi dapat attention-nya. Ketika dapat attention-nya, naik ke arah, emitennya jual. Langsung jatuh ke ARP. Itu saham udahlah, jangan sentuh gitu. Dari podcast itulah gitu, yang dari kapan ya, keberapa, jangan sentuh, itu udah saham haram kayak gitu. Gak akan kemana-mana kayak gitu. Karena emitennya jual. Artinya apa? Emitennya BU kayak gitu. Ibaratkan emitennya udah ngincar kamu gitu. Ngapain kamu ke sana kayak gitu. Dia bangkit dari 50 ke arah. Saya main nggak main satu lot. Alah malas lah gitu ya. Di dump beneran kayak gitu. Apakah tradernya itu berarti rugi juga? Enggak lah. Tradernya untung. Saya lihat sih ada trader yang kunci arah. Itu kunci arahnya kena bantai gitu langsung. Kena kunci arah. Soalnya kan yang emitennya yang... Iya. Itu jam 11 menit 59 detik. Dekat-dekat. Benar-benar 1 detik sebelum closing dia klik. Dar. Langsung kayak gitu. Jahat banget dong. Kayak gitu. Iya. Sebenarnya itu menarik ya. Maksudnya menarik itu kayak gini. Itu kan udah lock arah. Kalau misalnya dia hold sampai besok, itunya bisa lock arah lagi dan dia bisa jual di harga lebih tinggi gitu kan. BU, dan bego. Kayak gitu. Jadi ya namanya BU susah gitu. Kebelet dia tuh lihat duit. Waduh gue ada duit. Kalau nggak sekarang takutnya besoknya. Karena dia nggak ngerti. Kayak gitu. Menurut saya. Menarik ya. Tapi mungkin itu dia juga sadis lah. Itu terlalu sadis gitu. tapi dia
jackpot banget bro. Iya dia jackpot banget. Jackpot banget, ada trader yang ngebangkitin, Iya. yang naikin. Terus retailnya FOMO, cek aja mereka jual berapa emiten. Berapa ya? Puluhan itu. Ratus, enggak itu hari itu, Iya, hari itu 50, tapi total bisa 400-an iya. kayak gitu. Lu bayangin lu 400-an lu jual properti 400 miliar net bersih, pajak udah aman, itu duit dari mana kayak gitu. Ya dapat dia. Ya itulah. Nah, padahal waktu 50 kan udah tak ada kehidupan. Tapi dibangkitin dapat ekstra puluhan miliar. Iya. Wah, jackpot. Makanya BU nih dolar. Yang ke showroom ternyata dia, bro. Bukan retail. Yang ke showroom emiten. Yang lain dapat cuman ya flyernya doang ya. Dan browsing aja. Continue browsing gitu ya. Continue browsing. Tapi apakah yang ngebangkitin itu ya? Menurut lu apakah emang yang ngebangkitin dia betting bahwa emitennya itu harusnya smart enough to not dump minimal on the first day gitu, atau si trader yang ngebangkitin itu dia tuh udah main aman, artinya tuh mungkin kan waktu ngunci di 50 dia tuh udah sikat-sikatin harga nego, jadi waktu bangkit sebelum itu ngunci arah dia udah buang duluan. Yang mana yang lu lihat? Yang gue lihat sebelum kunci arah dia udah buang. Oh berarti udah. Jadi yang ngebangkitin aman berarti. Jadi dia nggak expect itu arah. Karena marketnya FOMO-nya luar biasa ngikut kayak gitu. Makanya di dump arahnya langsung panik di dump ke ARP. Jadi seharusnya dia rugi. Kayak gitu. Yang beli di arahnya rugi, tapi tradernya seharusnya untung. Dan market makernya juga nggak tahu kalau itu tiba-tiba bangkit. Bisa tiba-tiba bangkit, tiba-tiba langsung ditelepon. Oh iya, siap-siap kita jual. Dar langsung di momen-momen jam 11.59 detik-detik sebelum closing. Kayak gitu. Lu sampai tahu jamnya ya. Orang gue liatin gitu kan, arah, anjay, itu chartnya kayak gini gitu. Lu sempat ini gak sih? Aku pengen sih, sama sekali gak ada. Not interested gitu. Mending main barang lain, mending gak usah main, lagi jalan-jalan gue gitu kan. Kayak gitu. Apakah bandar bisa beli di sekuritas A tapi jualnya di sekuritas B? Tahu distribusinya gimana? Oh bisa banget. Hitungin barangnya aja lah. Misalnya ada orang beli 100 miliar. Tiba-tiba kok ada yang jualan bisa lebih dari 100 miliar. Nah, dan orang ini nggak jualan-jualan. Siapa ini? Nah, itu kan tanda tanya ya. Kurang lebih question-question yang seperti kayak gitu. Kalau misalnya sebaliknya, apa tujuan sebenarnya dari crossing barang dengan kode broker yang sama? Tujuannya pindah kepemilikan lah. Biasanya mereka kalau tujuan nego itu sangat sulit untuk digunakan gitu. Jadi nego itu sebenarnya 50-50. Tidak ada jawaban mutlak untuk nego ini adalah yang paling bagus. Itu nggak ada gitu. Karena transaksi nego mereka nggak harus kasih tahu ke kita. Dan yang untuk pasar nego ini jawabannya apa ya? Jawabannya ya mungkin gue mau akuisisi perusahaan lu. Oke, gue pindah barang gitu ya kan. Pindah barang. Sini barang lu kasih gue. Ya udah, tapi lu buka pakai broker. Gue buka pakai broker lu, ya lu broker apa biar nggak ketahuan orang, biar nggak attentionnya banyak. Kalau misalnya Pak PP kan Henan Putirai, tiba-tiba HP nego gede, orang pasti spekulasi semua Pak PP kayak gitu. Malah sekarang banyak orang menjebak HP beli terus keluarin news nggak lama. Pak PP akuisisi perusahaan X, terbang di dump, keluar terbuka informasi enggak kok, kita nggak. Padahal bukan Pak PP. Bukan gitu. Pak PP saya sering dipakai namanya. Ada orang yang imposter sebagai konglo dan ada konglo yang imposter sebagai retail. Iya, betul. Banyak banget. Pak PP, nama Pak PP, nama Pak Happy Hapsoro, nama Pak Hasim sering banget dipakai kayak gitu. Banyak banget retail korban itu. Tapi itu mereka marah gak sih? Maksudnya kan pasti mereka lihat gitu, dan yang bikin news kan pasti kan kelihatan gitu kan siapa gitu. Apakah mereka ada concern terhadap itu? Kalau untuk orang yang impersonate jadi konglo ya mereka kan exit kayak gitu. Cuman dari segi konglo yang nama-namanya dipakai, yang pernah saya cukup kenal dekat gitu kan, dia cukup sangat marah lah, sangat marah, bahkan kita penjarain dia karena sembarangan pakai nama saya segala gitu. Dia emosi lah, karena bagi mereka nama itu adalah harga yang sangat mahal. Ketika udah jelek nggak bisa diperbaiki pakai uang. Begitu juga dengan ketika udah bagus, banyak ya intinya harga itu nama itu sangat mahal. Mereka benci banget diasal gunakan kayak gitu.
Oke. Oke, sip. Pas juga kita mau masuk ke part 2. Jadi Porto gua itu momen-momen bisa 100 juta ke 1M, 1M bisa balik ke 400 juta, bisa naik lagi ke 2M, bisa balik lagi ke ya 1M dulu, jadi gini-gini kontrol agresifnya luar biasa. Tapi apakah trennya itu konsisten naik? Konsisten naik. Semenjak gua kena teguk sampai detik ini, gua closing nggak pernah merah. Nggak pernah gua closing merah. Saya nggak mau duit, saya pendem. Saya muter lagi biar bisa kejar 5M jadi 100M. Harus muter, harus pintar muter otaknya harus pintar muter kayak gitu. Dulu kan cuman hanya cuan udah brand Petro, TPIA, BRPT ya. Mereka akan rotate dan kalau semuanya habis akan cari barang baru kayak gitu. Menurut lo itu via IPO baru atau existingnya dia? Clue nih. Menurut saya